berada. Saya merasa senang sekali sore ini bisa ketemu. Beberapa wajah sudah sering saya lihat dulu di Malang ya, sudah pernah pokoknya lihat di Malang, tapi kita ketemu lagi Bapak Ibu dari Unmer ini, saya senang sekali ada banyak orang. Saya akan langsung saja menayangkan presentasi saya. Oke. Judul presentasi saya adalah Be Creative or Die. Kreatif atau kita mati gitu. Di Amerika itu dulu ada jargon publish or perish, yang artinya kira-kira kalau para akademisi seperti saya, kalau tidak mempublikasikan karyanya maka dia akan mati dan terlupakan. Sekarang ini menurut saya ini yang cocok juga. Kita kalau tidak kreatif kita ketinggalan, apalagi di masa yang sekarang ini terutama ya. Nanti akan saya sampaikan kuliah online yang kreatif, mudah dan murah. Itu jargon yang saya tawarkan. Tadi Zaki sudah cerita bahwa Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa bertanya tentang kuliah saya ini kapan saja. Adanya di link ugm.id/tanyaandi. Atau kalau Bapak Ibu sekarang meng-capture ini yang sekarang ada di depan ini atau pakai QR code akan muncul di situ tempat untuk bertanya. Bisa juga di-capture ini sekarang untuk nanti dipakai atau silahkan diingat linknya. Link ini ada di bawah sini, selalu ada dia di yang kuning UGM. Jadi Bapak Ibu tidak akan lupa itu. Nah, nanti tampilannya seperti ini kalau bertanya. Silahkan nanti ditulis di sini, ditanya aja ini. Apa saja ditulis boleh, tidak ada nama, tidak ada identitas di situ, jadi bebas bertanya apa saja. Saya mulai cerita dari tahun 2013, Bapak Ibu sekalian. Itu 7 tahun yang lalu ketika saya sekolah di Sydney, di Australia, saya S3 waktu itu. Ada seorang kawan, S3 juga, sedang sekolah di Rusia. Nah, dia sekolah di Rusia. Dia rupanya dikontak oleh seseorang teman kami sebenarnya yang lulusan luar negeri juga, tapi sudah pulang mengajar di Papua. Dia memerlukan seorang dosen yang bisa mengajar tentang bidang kelautan. Nah, teman saya yang Rusia ini mengontak saya, bisa nggak saya atau mau nggak saya mengajar di Papua lewat online. Saya bilang ini tantangan baru, tantangan menarik. Saya bilang oke, kenapa tidak? Akhirnya saya bersepakat dengan teman yang di Papua itu, dia lulusan Prancis sebenarnya, tapi memilih pulang dan bekerja di Papua. Kami melakukan telekonferensi saintifik. Saya mengajar dari Sydney ke kelas dia di Papua. Yang menarik waktu itu adalah saya harus mengirim bahan saya itu beberapa hari sebelumnya karena dia harus downloadnya itu karena internetnya sangat lambat, dia perlu waktu sehari untuk download file itu gitu. Jadi ini sangat menarik. Akhirnya ketika harinya tiba saya mengajar. Yang menarik Bapak Ibu sekalian adalah ternyata saya melihat tampilan kelasnya seperti itu. Itu situasi kelasnya di Papua. Ruangannya nggak cukup, orangnya nggak punya tempat, tapi mereka semangat untuk belajar. Pertanyaannya bagus-bagus. Itu bagi saya menyentuh sekali cerita itu gitu. Dan saya buatlah satu tulisan, saya kasih judul Sekelumit Ilmu untuk Papua. Saya tulis seperti itu. Saya ingat banget itu. Saya tampilkan tulisannya di blog saya. Yang menarik kemudian adalah tulisannya agak viral gitu, banyak yang memposting, banyak yang menyebarkan segala macam. Sampai suatu hari saya di Twitter saya disapa oleh seseorang yang saya kira Bapak Ibu akan kenal, bentuknya seperti ini. Ada yang tidak kenal orang ini? Jadi presiden kita waktu itu, Bapak SBY, itu secara khusus menyapa saya di Twitter, berterima kasih karena saya telah melakukan aktivitas itu. Bagi saya ini adalah cerita yang sangat menarik gitu. Sederhana tadinya saya pikir, tapi kemudian dampaknya luar biasa. Ketika kita bisa mengusahakan sesuatu yang sederhana itu menjadi hal yang berguna. Nah, kemudian menjadi sangat semangat untuk melakukan ini. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekarang saya tanya, kalau kita di rumah, apa nonton YouTube? Hampir yang Bapak Ibu atau mudah terutama atau anak kita, adik-adik kita, mereka akan memilih YouTube. Kalau Bapak Ibu sekarang mau iseng nih di scan ini lalu atau dipilih di sana ya dikunjungin bit.ly/milihmedia kalau memang ada waktu, tapi saya kira ini tidak harus dilakukan. Saya tidak akan khawatir atau saya tidak akan terkejut kalau hasilnya seperti ini. Jadi dari yang saya lakukan, dari 140-an orang yang saya tanya, 130 orang memilih atau mengatakan YouTube yang lebih mereka pilih sebagai tontonan. Makanya orang bilang YouTube itu lebih dari
Tapi yang menarik kemudian, memang YouTube lebih dari TV katanya. Tapi apa sih yang ditonton orang di YouTube? Ternyata yang ditonton orang, kalau Bapak Ibu ingat kalau misalnya nonton di YouTube, pasti yang ditonton Indonesian Idol juga, atau ini talk show juga. Yang trending di YouTube bahkan sama juga Tonight Show, itu program TV sebenarnya, atau Rumah Uya. Ya, walaupun sekarang kalau yang kita tonton hari ini yang trending di YouTube adalah ini ya, Aisyah istri Rasulullah kalau tidak salah. Itu bagi saya tuh keren. Tapi ini artinya fenomena sekali gitu YouTube ini. Yang menarik berarti saya ulangi lagi, YouTube memang dipilih, tetapi acaranya ternyata sama dengan acara di TV. Kenapa sih orang itu memilih acara yang sama tapi di YouTube gitu? Mengapa? Jawabannya adalah karena kalau kita bisa sesuka hati menikmati sesuatu, kenapa harus mengikuti jadwal? Ya enggak? Orang tidak mau lagi nonton TV karena di TV itu dijadwal. Kita nggak mau, kita maunya kalau mau nonton film hari ini ya saat ini juga. Kalau mau nonton Indonesian Idol sekarang ya sekarang juga. Nah, ini ternyata sifat dasar kita semua ini. Kalau kita bisa sesuka hati menikmati sesuatu, kenapa harus mengikuti jadwal? Itu yang menjadi dasar apa yang dipikirin oleh Fisk 2017 yang menempatkan landasan landasan utama di dalam pembelajaran modern. Dia bilang learning should be anywhere, anytime. Jadi belajar itu harusnya yang belajar merasa bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Yang mengajar seperti itu dia bilang. Itu prinsip dasar dia. Makanya kemudian muncullah seperti ini. Bapak Ibu mungkin yang senior mungkin ada yang tidak tahu ini. Khan Academy itu adalah sebuah website gratis, orang bisa belajar apa saja di situ, matematika, fisika, semuanya dijelaskan yang sangat bagus. Ada Udemy. Udemy itu tempat berbayar seperti kampus berbayar, tapi murah sekali. Satu kursusnya bisa cuma 100.000, 200.000 rupiah. Ada Ruang Guru, ada edX, ada kanal pengetahuan UGM misalnya. Nah ini bagus kenapa? Karena memang kontennya bagus itu pertama. Tapi yang membuat dia bagus atau diminati orang bukan karena kontennya saja, tapi karena dia direkam. Orang bisa datang lagi ke situ untuk play lagi, untuk nonton lagi. Itulah esensi dari belajar modern hari ini. Orang bisa merasa belajarnya anytime, anywhere, dia menggunakan kecepatannya sendiri. Prinsip pertama, anywhere, anytime. Kita harus merasa belajar itu di mana saja, kapan saja. Kedua, personal. Personal itu artinya murid kita beda-beda kok kemampuan. Kita harus ada sentuhan personal dan perlakuan yang berbeda antara satu yang lainnya. Ketiga, harus fleksibel. Delivery-nya fleksibel. Kalau dulu kita biasa menggunakan OHP, orang berubah, kita harus bisa menggunakan yang lain, PowerPoint misalnya, LCD, atau sekarang menggunakan YouTube, Zoom, dan segala macam. Atau siapa sih kita sebenarnya di saat situasi seperti ini? Jangan-jangan kita adalah orang yang tetap seperti ini. Yang kita bisa pakai hanya OHP misalnya. Berarti itu persoalan ada di kita gitu. Terkait dengan seberapa mau kita berubah. Berikutnya, kita harus membuat mahasiswa kita atau siswa kita sebagai teman agar dia merasakan kita juga setara, tidak takut. Berikutnya, kita harus mengajarin why, kenapa kita belajar di bidang ini, bukan bagaimana caranya. Kalau Bapak Ibu mengajarkan bagaimana caranya mengoperasikan sebuah perangkat lunak software, mahasiswa kita akan cepat sekali bosan atau dia mungkin bahkan merasa kita sebenarnya nggak perlu ngajarin dia, karena dia mungkin lebih baik. Nah, karena softwarenya berubah terus dan segala macam, yang kita ajarin, kenapa kamu belajar ini? Kenapa kita belajar ini? Jadi why we learn this. Prinsip berikutnya, harus ada practical application katanya. Jadi apapun yang kita ajarin itu harus ada aplikasi praktisnya. Harus ada untuk apa ini sebenarnya dalam hidupmu. Itu harus kita katakan, harus kita tegaskan kepada siswa dan mahasiswa kita. Sebagai contoh, matematika biasanya kadang-kadang kita lihat sebagai sesuatu yang abstrak, yang tidak jelas aplikasinya. Mungkin banyak yang merasa begitu sehingga anak-anak bosan. Tapi coba sekarang Bapak Ibu mungkin ingat dengan grafik ini. Bagaimana grafik ini bisa menjelaskan kasus COVID di Indonesia atau di dunia sih sebenarnya. Kapan COVID itu akan ditangani, kapan tidak tertangani, apa hubungannya dengan kapasitas rumah sakit dan segala macam. Kalau Bapak Ibu mengikuti apa yang ada di sosial media atau di internet atau di TV, grafik ini akan sangat terkenal. Jadi karena ada kasus nyata dihadapi sehari-hari, maka pelajaran matematika pun menjadi relevan, menjadi menarik bagi orang. Ada seorang pemuda bernama Jeremy Pauline. Ini adalah anak muda Indonesia yang sekolah di Jepang. Dialah yang mempopulerkan itu tadi yang saya bilang. Kenapa? Karena dengan gayanya yang sangat baik, sangat ceria, sangat santai, dia menjelaskan
COVID itu dengan persamaan matematika, tapi kita seperti tidak merasa belajar matematika gitu. Ya mungkin karena dia ganteng juga gitu ya. Jadi itu adalah salah satu contoh kita perlu menjadi guru seperti Jeremy Pauline ini. Dia bisa menjelaskan matematika dengan sangat charming, sangat menarik, tapi benar-benar menyentuh persoalan nyata di masyarakat. Berikutnya apa lagi? Ada satu prinsip dalam pelajaran yang di fisik dulu itu, bahwa kita sebaiknya katanya itu mengevaluasi, bukan menguji. Jadi kalau mahasiswa itu kita tidak uji, tapi kita evaluasi. Tujuan menguji adalah menyalahkan dan membenarkan. Itu tujuannya menguji. Tapi mengevaluasi tujuannya hanya satu, meningkatkan kemampuan. Improvement. Jadi kita tidak lagi bertanya mahasiswa kita kamu bisa apa enggak, tapi bagaimana kamu bisa meningkatkan kemampuanmu, yuk kita kerjakan bareng. Oke, ini memang proses yang ideal Bapak Ibu sekalian. Ini adalah prinsip utama di dalam pendidikan yang modern. Ya, saya yakin Bapak Ibu udah ada yang menerapkan ini, mungkin ada yang belum macam. Kalau sekarang saya minta, nah ini contohnya nih, ini biasanya kalau saya mengajar begini nih, setelah saya mengajar beberapa hal, saya akan sampaikan kuis kepada siswa atau mahasiswa saya. Kuisnya di sini. Kalau Bapak Ibu sekarang bisa pakai HP-nya, di scan ini, ya di scan, lalu di sini akan ada pertanyaan. Pertanyaannya simpel aja, mana yang sudah dilakukan atau mana yang paling jarang dilakukan gitu. Dari yang tadi yang saya jelaskan itu. Atau Bapak Ibu bisa juga kunjungi link bit.ly/belum jarang. Itu bisa juga nanti dilihat. Nanti tampilannya akan seperti ini. Yang belum atau paling jarang saya lakukan atau terapkan dari yang tadi saya jelaskan adalah misalnya pembelajaran di mana saja, kapan saja. Menurut Bapak Ibu sudah melakukan itu belum? Kalau sudah ya jangan dijawab. Misalnya bisa pakai media apa saja. Apakah termasuk orang seperti itu? Atau apakah sudah menganggap cara dengan saya? Atau apakah selalu memanfaat pelajaran? Atau sudahkah mengevaluasi? Nah, ini contoh kuis yang biasanya saya berikan setelah saya menjelaskan sesuatu. Maka kemudian ketika saya menjelaskan sesuatu, anak-anak saya kasih kira-kira 2-3 menit untuk mereka main dengan HP-nya untuk melihat, untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Ya nanti kita lihat ya kalau Bapak Ibu bisa berikan jawabannya di sini. Oke, lanjut lagi. Tadi saya sudah jelaskan prinsipnya. Lalu sekarang pertanyaan pakai apa? Menggunakan apa kita melakukan semua itu tadi? Saya adalah orang yang tidak tergantung pada alat sebenarnya. Saya tidak percaya dengan alat ini paling hebat atau alat itu tidak hebat. Yang penting itu adalah memang niat dari kita. Tapi nanti akan saya jelaskan. Tapi karena ini adalah bentuknya tutorial, saya janji nanti akan ada tutorial yang teknis yang Bapak Ibu akan lihat nanti. Pertama, saya menggunakan Google Hangout. Google Hangout ini gratis dari Google, cukup punya account Google atau Gmail saja. Kita menggunakan internet. Ini contohnya saya sedang mengajar di Manado. Waktu itu saya diundang untuk mengajar di Manado, tapi tidak bisa datang. Saya mengajarnya dari Jogja, dan di Manado melihat saya tampil di ruangan sebuah pelatihan gitu. Nanti akan saya jelaskan detailnya. Ini contoh yang lain. Setelah dengan YouTube Live. Jadi saya bisa ada di kamar saya misalnya seperti sekarang ini, saya di depan laptop, saya live. Anak-anak atau mahasiswa saya nonton saya seperti mereka nonton YouTube biasa. Itu bisa dilakukan, nanti bisa kita jelaskan juga. Yang lain apa? Bisa juga kita menggunakan tidak hanya kalau YouTube Live tadi yang seperti ini wajah saya saja yang kelihatan bicara dan segala macam seperti sekarang ini. Tapi kalau kita ingin menunjukkan juga PowerPoint saya seperti yang persis seperti yang sekarang kita lakukan ini, berarti kan ada wajah saya di sini, ada juga presentasi saya. Itu berarti kita menggunakan alat lain seperti Zoom saat sekarang ini atau menggunakan YouTube ditambah OBS namanya. Nanti akan kita pelajari. Kenapa ini bagus? Karena kalau menggunakan YouTube dan OBS, kita akan bisa broadcast, kita bisa menyiarkan apa yang ada di layar kita, dan orang nontonnya di YouTube. Artinya tidak terbatas, siapapun bisa nonton kapan saja. Jadi kita tidak terbatas berapa orang bisa ikut segala macam, semua orang bisa ikut. Oke, itu kalau begitu ini contoh. Berikutnya apa? Webex. Webex kami di UGM, kalau saya kebetulan kerja di UGM, ini menggunakan Webex kalau kami belajar mengajar itu. Webex itu mirip sekali dengan Zoom saat ini, jadi saya bisa menunjukkan wajah saya bisa menunjukkan presentasi saya juga, dan orang bisa berpartisipasi, bisa presentasi juga dari rumah, bisa bertanya, ngobrol, dan segala macam. Oke. Artinya ini adalah dua arah interaktif seperti yang kita lakukan di Zoom ini juga. Nah, Zoom ya, saya tidak perlu jelaskan Zoom karena sekarang kita menggunakan Zoom ini. Bapak Ibu kalau melihat ini bagus atau tidak, berarti sekarang saatnya menilai apakah kuliah saya ini bisa dinikmati atau tidak gitu. Ini adalah Zoom. Ini contohnya saya kemarin memberikan seminar di Universitas Widya Gama Malang. Saya diberikan sertifikat
tanpa bahkan pernah ke sana, tanpa apapun gitu, tidak perlu tiket dan segala macam, saya memberikan kuliah kepada mereka dan mereka sangat antusias melakukannya. Nah, bisa juga kita merekam kuliah kita, setelah kita rekam menjadi video, video itu kita unggah ke YouTube. Nah, kalau sudah itu modelnya berarti kapanpun orang bisa nonton, kapanpun orang bisa melihat, mengulang lagi dan segala macam. Macam-macam metodenya. Nanti akan saya jelaskan apa yang biasa saya pakai. Jadi selain yang biasa tadi saya pakai sebelumnya, nanti kita akan bikin satu skenario apa yang kita akan pelajari hari ini. Bapak Ibu kalau punya Instagram, mungkin ada yang punya, ada yang tidak, ada yang muda-muda biasanya cenderung punya. Saya melihat bahwa mahasiswa saya hampir semuanya punya Instagram atau semuanya punya Instagram. Instagram itu suatu gaul yang dekat dengan dirinya sendiri. Suatu hari saya mengajar, saya berikan mata kuliah apa pelajaran saya itu saya rekam dulu lewat video, lalu saya kasih video itu lewat YouTube, mereka tonton. Ketika mereka selesai menonton, saya buat sebuah sesi live agar mereka bisa tanya jawab. Tanya jawab itu saya gunakan pakai Instagram. Dan bagi mereka itu sangat seru. Kenapa? Karena Instagram bagi mereka selama ini untuk main-main, untuk benar-benar having fun dengan temannya. Tiba-tiba sekarang Instagram menjadi sesuatu yang sangat penting, tapi tetap menarik gitu. Jadi itu membuat mereka merasa dosennya atau gurunya itu bahkan untuk memasuki dunia mereka. Itu dampak yang saya rasakan juga secara positif dari mereka. Jadi tidak hanya soal konten, tidak hanya soal bahan kuliahnya, tapi mereka merasa saya bersedia untuk memasuki dunia mereka dan itu positif sekali dampaknya bagi mahasiswa. Itu yang saya rasakan. Nah, sekarang dari semua itu menurut saya yang paling penting adalah creativity. Kalau semuanya itu ada dan yang kita perlukan itu ada gitu. Jadi saya tidak melihat ini jelek, itu baik, itu lebih hebat, nggak begitu. Tapi gimana kita menggunakannya. Yang penting dari semua itu adalah kreativitas. Creativity matters. Pertama, prinsip saya adalah gunakan yang kita punya, jadi tiada rotan akar pun. Ini contoh saja Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu lihat ini di gambar yang paling kiri bawah, tulisannya toilet hotel. Itu maksudnya saya pernah memberikan kuliah dari Amerika ke Jogja. Saya kuliahnya di toilet hotel. Kenapa di toilet hotel? Karena waktu itu saya tinggal bersama orang di satu kamar hotel gitu. Jadi saya takut mengganggu karena kuliahnya terjadi jam 2 pagi. Kenapa jam 2 pagi? Karena kuliahnya di Jogja jam 2 sore. Nah, di Amerika jam 2 pagi. Saya lakukan di toilet itu pasti tidak maksimal dibandingkan kita misalnya di meja yang bagus gitu, ada di meja yang disiapkan dengan baik. Tapi ini saya foto, ini saya serahkan kirim kepada mahasiswa saya dan saya ceritakan apa yang terjadi. Ternyata dampaknya apa? Mereka lebih menghargai karena ini bukan soal materi saja, tapi soal keseriusan saya dalam mengajar misalnya. Soal totalitas saya ketika harus melakukan satu tindakan yang berjuang demi bisa memberikan yang terbaik buat mereka. Jadi perasaan seperti itu dibangun dalam cerita sehingga kemudian ada empati dan simpati yang muncul. Saya pernah di Jakarta karena harus rapat, saya tidak internet saya mati dan segala macam harus mengajar, saya pinjam ruangan di Tempo ini. Pinjam ruangan, pinjam internet, nggak apa-apa juga. Dan mereka merasa senang mahasiswa saya dan saya ceritakan juga ceritanya bahwa saya sedang minjem internet dan segala macam. Jadi cerita itu yang kemudian menambah respect mereka kepada kita justru gitu. Yang sebelah kanan atas ini saya mau ke Cina, saya mau ngajar dari bandara tapi ternyata internetnya nggak bagus. Akhirnya saya rekam video saya, lalu saya upload itu. Saya uploadnya cepat-cepat sebelum boarding. Jadi bahkan beberapa menit sebelum pesawat saya terbang, saya akhirnya bisa upload, saya kasih link itu ke mahasiswa. Itu pun saya ceritakan juga. Mereka mengapresiasi saya. Artinya bukan soal diapresiasi tidaknya, tapi mereka kemudian memasuk emosi di situ ketika mempelajari ilmu yang saya berikan, bahwa saya berikan ini dengan tulus banget, gitu. Dengan serius banget saya menyiapkan. Kalau orang tanya, mungkin Bapak punya studio atau punya apa yang bagus? Enggak, ini studio saya, ini kamar tidur saya. Ini sekarang saya ada di sini nih. Kalau Bapak Ibu lihat ini warnanya sama ya, ungu. Ini saya ada di sini. Ada meja, mejanya nggak cukup. Kadang-kadang saya pakai kursi, lalu saya kasih kardus bekas, saya taruh di situ ininya, laptopnya. Jadi apapun bisa dilakukan. Nah, yang berikutnya adalah kita harus interaktif. Tadi ada banyak yang tanya di pertanyaan, ada yang sudah pakai Mentimeter dan Kahoot. Bapak Ibu yang belum pernah mendengar ini, jangan khawatir. Maksudnya begini, tadi Bapak Ibu sudah saya tunjukkan kuis-kuis yang saya tampilkan sebelum ini, itu saya buat dengan ada yang Mentimeter, ada yang Google Form. Jadi intinya itu begini, kita membuat sebuah media interaksi di internet, lalu kita siapkan sebelum mengajar,
Lalu itu kita tampilkan ketika mengajar sehingga mereka bisa berinteraksi, bisa menjawab lewat HP-nya, bisa berkomentar lewat HP-nya. Itu maksud dari interaksi ini maksudnya. Karena kalau tidak interaktif mereka akan bosan sama kita gitu. Macam-macam alatnya bisa Mentimeter, Kahoot, Slido, Google Form, Twitter, Instagram, semua bisa dipakai, semua pernah saya pakai. Memang jadi menarik ini kalau kita misalnya pakai Google Form seperti yang Bapak Ibu tadi pakai untuk bertanya itu. Biasanya ketika mereka kenapa saya menggunakan ini? Karena kalau misalnya di kelas saya minta mereka bertanya misalnya, ada pertanyaan kalau begitu, saya yakin seperti di kelas saya juga di UGM, sangat sedikit yang mau nanya. Paling 2-3 orang udah hebat sekali. Kenapa mereka tidak mau? Karena mereka takut, karena mereka tidak mau identitasnya diketahui, karena mungkin kebiasaan temannya membuli misalnya. Makanya saya atasi itu dengan persoalan atasi itu dengan solusi, saya akan berikan kesempatan pada mereka untuk bertanya tanpa diketahui namanya. Maka saya kasih Google Form seperti tadi itu, yang tanya Andi tadi itu. Nah, begitu mereka tanya di kelas dengan menggunakan HP, saya tampilkan daftar pertanyaan mereka. Mereka nggak khawatir, karena kan nggak ada nama di situ. Misalnya ada yang bertanya waktu di kelas saya begini, saya kecewa dengan jurusan punya orientasi internasional tapi tidak ada kerjasama dengan universitas lain. Ini menarik. Kalau saja ini pakai nama, mungkin dia nggak berani nulis begini. Gitu. Yang lain lagi, katanya ada yang sering terpuruk tapi untuk bercerita kepada keluarga. Ada yang begini, masih di bawah umur. Ini ada yang tidak terkait dengan kuliah saya Bapak Ibu sekalian, tapi menurut saya ini nggak apa-apa juga, karena orang kadang pengen didengarkan gitu. Ya tinggal kita skip aja. Tapi menurut saya ini penting karena mereka jadi jujur bisa melakukan sesuatu. Ada juga sih yang agak ngawur-ngawur gitu, ada juga. Ada yang misalnya nulis begini. Mungkin ada yang tidak tahu maksudnya ini apa. Kan beli spora tapi mahal. Ini ternyata saya konsultasikan dengan anak muda, artinya itu maksudnya pengen beli spora tapi mahal. Spora itu apa sih? Merek kosmetik apa gitu, nggak tahu saya. Ada juga yang tiba-tiba nulis seperti ini. Ada yang tahu maksudnya? Ini saya bingung, maksudnya apa nih? Ternyata ada kemudian yang nulis di bawahnya. Mundur dikit Pak, gantengnya kelewatannya. Itu sebenarnya nggak ada dengan kuliah kelas kita, tetapi itu menunjukkan mereka punya media untuk guyon sama kita, untuk menjadi dekat dengan kita. Itu menurut saya itu penting, dan hasil kelasnya menjadi sangat bergairah. Kemarin saya tanya pada anak saya, apa sih yang harus dilakukan oleh seorang guru agar dia menarik? Anak saya kelas 3 SMP bilang, ayah, you have to be unpredictable. Ayah itu harus menjadi sesuatu yang mengejutkan, tidak bisa ditebak. Gimana kita bisa menjadi sesuatu yang tidak bisa ditebak? Macam-macam caranya. Contohnya misalnya seperti ini, kalau saya jelaskan pada Bapak Ibu sekalian, mesin itu bentuknya seperti itu. Ini saya ceritakan ketika bicara soal teknologi, karena orang mikir teknologi itu yang canggih-canggih, tapi dia lupa bahwa kita sudah sehari-hari menghadapi mesin yang seperti ini yang merupakan ciptaan Tuhan. Nah, ini maksudnya adalah pengetahuan yang kita berikan secara tidak terduga gitu, memberikan pengetahuan sehingga buat orang menjadi terkejut, menjadi senang dan segala macam. Oke, berikutnya adalah you're not alone. Bapak Ibu kalau misalnya mengajar online dan bisa segala macam, ada mahasiswa yang harus ditanya. Ada teman yang bisa ditanya. Dan kalau Bapak Ibu merasa belum begitu nyaman mengajar online, bisa tolong minta tolong teman untuk jadi guru tamu sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya nih ya, menginginkan saya menjadi guru tamunya di kelas Bapak Ibu, saya dengan senang hati mau loh, asal waktunya cocok gitu. Dan itu santai aja, nggak usah dibayar segala macam gitu. Dan saya bisa melakukan itu dari rumah. Saya mendapatkan sesuatu yang bagus, berbeda, dan teman saya di Bali untuk mengajar di kelas saya. Ini ketika kelas konvensional ya. Di situ teman saya mengajar dari Bali dan santai aja, dan anak-anak sangat senang ketika ada hal-hal baru di kelasnya. Oke, itu tadi teori. Sekarang let's do it. Apa yang mau kita lakukan Bapak Ibu sekarang? Saya berikan satu skenario nanti. Katakan kita dosen atau kita adalah guru, kita mau ngajar katakan 1,5 jam atau 2 jam, ya. Ini yang akan saya mau perkenalkan sekarang, apa yang saya lakukan biasanya. Jadi kalau kita ngajarnya katakan 1,5 jam, kita belum tentu bisa ngajar seperti ini dengan cara yang sangat menarik dan orang perhatikan, betul nggak? Itu satu masalahnya. Kedua masalahnya adalah apa? Internetnya susah. Ada yang nggak punya HP, ada yang kuotanya habis, ada yang laptopnya jebol dan segala. Makanya dari situ saya mengambil satu jalan keluar. Masih ini saya rekam gitu.
dengan baik direkam, nanti saya akan ajarin cara merekamnya. Dia menjadi presentasi yang utuh, itu direkam menjadi video yang utuh. Jadi itu tugas kita pertama, merekam bahan kuliah kita atau bahan pembelajaran kita yang dari PowerPoint tadi direkam di layar komputer, bisa, itu langkah pertama. Setelah video itu jadi, kita unggah video itu katakan di YouTube misalnya. Ya, kalau udah diunggah di YouTube berarti kan kita dapat linknya yang kita kasih ke mahasiswa. Misalnya kita kasihnya sehari sebelumnya atau 2 jam sebelumnya, nggak apa-apa misalnya. Nah, silahkan berikan mereka kesempatan untuk menonton video itu. Nah, perlunya kita ngasih link ini sehari sebelumnya misalnya, agar mereka bisa memilih waktu yang tepat kapan mereka akan menonton video itu gitu. Misalnya kalau mereka merasa kuotanya kurang bagus, mereka tidak akan nonton siang-siang, mungkin mereka akan tonton agak malam dan segala macam. Itu namanya pembelajaran asinkronus. Jadi artinya pembelajaran terjadi di masing-masing anak secara mandiri dan waktunya beda-beda. Jadi tidak bersama gitu. Tidak live. Nah, setelah itu misalnya kita kasih waktu katakan 2 jam, 3 jam, setelah itu baru pertanyaannya seperti tadi, saya kasih kesempatan mereka bertanya dengan Google Form itu. Mereka nanya sambil nonton gitu, dia tanya. Saya udah punya berarti daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan ini kemudian saya jawab di sesi yang live. Nah, sesi live itu seperti yang sekarang ini, sesi live ini. Jadi Bapak Ibu bisa dengerin saya langsung gitu. Nah, jadi saya tugasnya ketika sesi live berarti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dia kasih tadi lewat Google Form. Jadi saya tidak lagi nunggu ini dan itu, langsung aja pertanyaan 1 saya jawab, kedua, ketiga saya jawab seperti itu dengan cepat, dengan sigap, dengan cekatan. Kenapa saya bisa lakukan itu? Karena saya sudah pelajari pertanyaannya dari tadi gitu. Sehingga waktu live saya tinggal mendeliver saja. Nah, ini namanya sinkronus lagi nih, sinkron. Jadi antara guru dan muridnya berinteraksi. Oke? Dan kita bisa menjawab pertanyaan. Saya kasih kuis. Nah, kuis ini pun tidak langsung di saat live itu saya kasih kuis, enggak. Kuis itu saya kasih juga di Google Form tadi. Mereka bisa kunjungin, saya kasih waktu misalnya sampai nanti malam. Gitu. Kenapa saya kasih waktu begitu? Karena belum tentu lagi-lagi orang ini punya internet segala macam. Jadi kita harus berbaik hati di saat-saat seperti ini. Ya mungkin nanti malam bisa kunjungi itu, terus isi kuisnya itu yang akan menjadi absen bagi kita. Jadi bukan kuis yang benar-benar membuat mereka lulus apa nggak lulus, tapi mengevaluasi sekaligus absen. Jadi itu yang biasa saya lakukan. Jadi pertama bikin video itu diunggah, mahasiswa nonton, habis itu kita lakukan live session untuk menjawab pertanyaan, habis itu kuis. Kuisnya itu adalah untuk presentasi, untuk presensi sebenarnya. Itu absen dia menyatakan dia ikut kelas. Jadi tidak pertanyaan-pertanyaan susah banget gitu ya. Nah, ada 2 catatan. Memang lebih baik kalau real time ya. Seperti sekarang ini namanya real time gitu. Kita benar-benar saya presentasinya sekarang, diskusinya sekarang juga. Tapi kan tidak harus begitu juga. Karena lagi-lagi kalau Bapak Ibu kan karena bayar, mungkin memang benar-benar bisa sekarang, harus mengusahakan. Tapi kalau mahasiswa kita kadang-kadang belum tentu dia punya internet hari ini dan semacam. Dan yang kedua, mahasiswa itu diberi kesempatan mengatur sendiri waktunya seperti yang tadi. Karena kan pada dasarnya semua orang itu lebih suka mengerjakan sesuatu tidak diatur waktunya. Jadi kalau bahannya sudah tersedia di internet semua, dia bisa kapan lihat dan bekerja sesuai dengan kecepatan dirinya masing-masing. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang penting dari semua itu adalah Bapak Ibu mungkin bisa paham totality. Jadi kita harus total gitu ketika melakukan itu. Kalau tidak begitu, orang-orang akan bisa melihat kita ragu-ragu, orang bisa melihat kita setengah-setengah. Jadi totalitas itu penting, bukan soal alat, bukan soal apa-apa, tapi totalitas kita, niat kita. Hari ini tahun 2020, kita mengalami masa yang sangat berat dalam hidup manusia, adanya virus corona segala macam. Tapi coba kita renungkan, apa yang akan dibicarakan orang tahun 2030 atau 2050 tentang kita. Ketika dulu virus corona merajalela, bagaimana peran kita, bagaimana peran guru, bagaimana peran dosen ketika itu. Apakah kita akan masuk dalam sejarah dikatakan, oh ternyata dosennya berperan luar biasa, atau orang yang hari ini usianya 20-30 tahun bahkan akan merasa tidak mengenal siapa kita karena kita tidak pernah berbuat apa-apa. Saya itu catatan terakhir saya, terima kasih, mari kita diskusi. Saya kembalikan ke Zaki sekarang. Thank you. Baik, terima kasih Mas Andi. Jadi untuk lebih diskusi lebih lanjutnya, Mas Andi mungkin langsung saja bisa tutorial, nanti baru kita masuk ke sesi jawab. Atau gimana, mau tanya jawab atau tutorial Mas Andi? Lebih nyaman ya? Kayaknya tutorial dulu kali ya. Tutorial ya? Mungkin bisa angkat ini jempolnya. Tutorial dulu? Oke, tutorial dulu ya. Tutorial dulu ya, biar saya lihatkan. Jadi gini ya Bapak Ibu sekalian. Tadi saya cerita skenario-nya adalah kita mau ngajar nih,
mau ngajar gitu. Saya biasanya kalau ngajar katakan 2 jam, saya bagi-bagi itu. Katakan 30 menit pertama, itu saya akan siapkan video biar mereka nonton sendiri. Oke. 30 menit berikutnya, atau sejam berikutnya jika perlu, itu live. Jadi tanya jawab segala macam, hasil dari mereka nonton video itu. 30 menit atau berikutnya itu baru mungkin kuis dan segala macam lah gitu. Tapi kan kenyataannya kita mengajarnya mungkin nggak sampai 2 jam ya, mungkin 1,5 lah biasanya. Saya kira itu cukup. Nah, berarti skenario-nya adalah begini. Satu, jika misalnya pertemuan pertama nih, saya akan contohkan kuliah saja ya, kan ada minggu pertama, atau minggu kedua gitu. Minggu pertama kita sudah punya bahan itu bentuknya PowerPoint biasanya kita kan. Nah, bentuk PowerPoint itu biasanya saya jadikan video gitu. Berarti artinya apa? PowerPoint itu saya rekam di layar itu, saya rekam menjadi video. Nah, bagaimana cara merekam itu? Intinya, saya yakin Bapak Ibu ada yang tahu ini, ada yang sudah biasa melakukan. Intinya, mungkin Bapak Ibu ada di sini yang tahu print screen, betul kan? Jadi kita merekam screen kita itu menjadi gambar gitu. Nah, tapi yang kita rekam itu kan berupa gambar, bukan berupa gerakan. Yang kita inginkan kan berupa video. Nah, jadi kita harus menginstal satu perangkat lunak lah gitu, software. Macam-macam. Salah satu namanya itu OBS, Open Broadcaster Software. Ini gratis, ini yang saya kasih tahu. OBS ini gratis, Bapak Ibu bisa download. Nah, sekarang saya langsung tunjukkan ya. Sorry, saya berarti harus share dulu screen ya. Oke. Zaki bisa lihat layar saya nggak? Google. Bisa, Mas. Bisa. Oke. Saya tunjukkan Bapak Ibu ya, namanya OBS Project gitu. Ini dia, OBS Project ini, obsproject.com. Bapak Ibu nanti di sini ada, di download saja, ini gratis. Mau tergantung laptopnya apa atau komputernya apa, Windows atau Mac atau Linux. Kalau saya kebetulan pakai Mac, saya ini di download. Setelah di download nanti diinstal, gitu nggih. Setelah diinstal nanti bentuknya seperti ini, seperti ini logonya nih, yang hitam ini. Kalau saya buka, jadinya dia seperti itulah kira-kira. Okay. Nah, ini ada banyak layar ini. Jadi software ini kalau sudah kita install di sini, ini bisa kita gunakan untuk merekam layar kita. Jadi di sebelah kanan di sini, maaf di kanan ini ada start recording. Itu artinya begitu kita pencet itu start recording itu, maka semua yang ada di layar kita ini direkam gitu. Oke. Nah, kebetulan saya tahu nih shortcut-nya atau jalan pintas untuk merekam itu adalah F6. Kemudian stopnya itu F7. Saya sudah set begitu. Nah, sekarang yang saya lakukan adalah saya buka ini OBS ini yang sudah diinstal tadi. Lalu saya tampilkan sekarang PowerPoint saya, misalnya yang ini kan PowerPoint yang kita pakai tadi ya. Kelihatan terima kasih ya, Zaki ya. Nah, misalnya ini adalah PowerPoint yang kita ini bisa saya rekam dengan apa? Dengan menekan F6 tadi. F6 kan berarti misalnya kita mulai dari sini nih, tekan F6 itu berarti semua yang ada di layar direkam. Pas saya ngomong begini ini akan terekam juga gitu. Jadi kalau kita menjelaskan PowerPoint kita sambil ngomong segala macam, berarti yang direkam adalah suara kita direkam, tampilan layar direkam menjadi satu kesatuan utuh. Setelah selesai, tekan F7 misalnya. Oke. Nah, berarti sejak itu berarti kita sudah punya satu video yang isinya itu adalah bahan kuliah kita atau bahan mengajar kita. Oke. Nah, artinya kalau kita sudah punya video itu sekarang, berarti kan video ini panjang, katakan kecil begitu, disebar lewat WA bisa, atau diunggah di YouTube. Setelah diunggah di YouTube, nah kalau sekarang misalnya kita udah punya video ya, saya akan tunjukkan sekarang misalnya kita unggah ke YouTube nih. Berarti kita kunjungi kita lihat yang mana Mas? Bisa OBS. Iya, saya akan ke YouTube ya, saya cek YouTube ya. YouTube. Nah, kalau kita
kita ada di YouTube, kita masuk ke sini kan gitu kan. Saya kira Bapak Ibu semuanya tahu YouTube. Cuman biasanya kita mungkin lebih banyak nonton pada memberikan video gitu kan. Nah, kita harus memiliki account di YouTube. Itu bisa menggunakan Gmail. Kalau kita punya Gmail itu bisa langsung dipakai di sini. Ini kebetulan saya sudah masuk ya. Jadi sekarang saya sudah siap untuk mengupload video yang tadi. Uploadnya itu menggunakan ini tanda, Bapak Ibu lihat kayak ini tanda yang di kanan ini, tanda kamera yang ada tanda panah ini. Kita klik, lalu kita upload video kita. Gitu. Macam udah kita upload, itu prosesnya sangat sederhana untuk dilakukan. Itu setelah begitu, setelah kita selesai upload ya, Bapak Ibu nanti akan lihat salah satu contohnya video adalah, bentar saya akan lihatkan ya. Sorry, bentar, maaf. Saya akan lihatkan misalnya kalau kita ini, sorry, oke, ini di channel videonya. Nanti kita akan bisa lihat salah satu file atau video yang saya punya. Bapak Ibu mungkin nanti bisa lihat di channel saya, contohnya ini channel saya ya. Jadi nanti kita tinggal kasih link ini kepada siswa kita. Gitu. Nah, contohnya ini sebagai contoh nih. Ini adalah channel video saya, channel YouTube saya, yang tempat saya menyimpan bentuknya seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini adalah PowerPoint-nya. Ini wajah saya kelihatan sedikit di sini, saya menjelaskan, mungkin saya akan play sedikit ya. Itu dianggap satu solusi. Nah, jadi dia akan menonton, mahasiswa kita nonton seperti itu, lalu saya berikan di situ kesempatan bertanya sekaligus. Bertanya itu menggunakan Google Form, nanti akan saya ajarin caranya. Oke, saya kira itu tadi, mungkin kalau boleh saya stop dulu share-nya, saya kembali ke sini dulu sebentar. Jadi intinya adalah bahan kuliah yang sudah kita punya dalam bentuk PowerPoint itu, kita rekam menjadi video, ini menggunakan software gratis Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu merasa kesulitan dengan ini, ajak mahasiswa untuk terlibat, ajak anaknya atau mungkin ponaan gitu. Nah, setelah videonya kita punya, kita upload ke YouTube. Setelah kita upload ke YouTube, berarti kan ada linknya. Linknya itu kita share, kita kasih ke mahasiswa kita. Mudah-mudahan ini secara umum bisa ditangkap dulu ya, Bapak Ibu sekalian atau teman-teman ya. Setelah itu, setelah kita upload itu dan dia kemudian, biasanya kalau saya kasih kesempatan mereka untuk nonton sehari sebelumnya. Sehari sebelumnya dia macam, lalu misalnya ini kalau dari contoh saya besok tuh kuliah jam 3 gitu. Biasanya saya kasih dia mungkin jam 2 nggak apa-apa, atau jam 1. Atau bahkan semalam sebelumnya. Tapi nanti besok jam 2 saya langsung live. Nah, jadi tidak lagi presentasi tentang bahan itu, mereka sudah tonton sebelumnya gitu. Oke. Itu adalah cara untuk merekam kuliah kita lalu menguploadnya ke YouTube. Nanti saya akan buka sesi pertanyaan, mungkin ada yang mau bertanya lebih detail lagi, nanti bisa. Itu dulu mungkin, atau gimana? Zaki lanjut ke interaktif sekarang mungkin? Kalau mau masih ada tutorial yang mau disampaikan sekalian aja. Masih ada, saya sekalian aja ya. Tadi kan ini intinya adalah merekam menggunakan OBS gitu ya. Kemudian tadi mungkin Bapak Ibu masih ingat ketika saya mengajar, saya tuh prinsipnya begini. Mahasiswa saya itu, atau mahasiswa kita lah, atau murid-murid kita, itu kan pada dasarnya nggak bisa pisah dari HP mereka, betul nggak? Nggak bisa dipisahkan, apalagi berlama-lama berhari-hari, nggak mungkin dipisahkan sejam aja bingung mereka. Makanya pas kita ngajar, mereka selalu tuh curi-curi waktu untuk ngecek HP mereka tuh, selalu tuh. Makanya karena saya tahu itu terjadi, ya udahlah, saya sekalian manfaatkan aja itu. Jadi kalau saya katakan punya 30 slide gitu Bapak Ibu ya, kalau tadi mungkin masih diperhatikan, setiap 4-5 slide saya akan tampilkan kuis
bukan kuis yang ribet-ribet, tapi untuk membuat mereka berinteraksi. Yang tadi kayak misalnya menggunakan QR code di potret atau jawab pakai yang sederhana-sederhana tadi itu. Tapi intinya adalah mereka akan setiap 5-6 menit ngambil HP mereka untuk dipakai gitu. Terus terang saja ada juga unsur mereka biasanya itu agak apa istilah kalau orang Jawa bilang itu empati ya. Jadi disuruh bikin ngerjakan kuis selama 1 menit, nanti 1 menit berikutnya mereka ngecek Instagram, Facebook, Twitter gitu. Nggak apa juga menurut saya yang mereka tetap melakukan. Jadi justru itu yang saya fasilitasi agar mereka merasa oh saya ini bisa mengerti mereka gitu. Nah, artinya apa? Di bahan kuliah saya itu pasti biasanya selalu ada materi interaktif yang mereka bisa berinteraksi. Nah, itu salah satunya menggunakan Mentimeter. Oke, Mentimeter. Mentimeter itu adalah sebuah alat untuk kita membuat pertanyaan yang orang bisa jawab nanti langsung dari HP-nya. Intinya seperti itu sih. Saya tahu ada beberapa teman yang sudah pakai itu sangat sering, jadi mohon maaf nih saya akan jelaskan juga, mungkin ada Bapak Ibu yang ada teman-teman yang belum pernah pakai. Sekarang saya akan kembali share screen. Ini adalah contoh Mentimeter, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saya kunjungi mentimeter.com, nanti bentuknya seperti ini. Nah, karena kebetulan saya sudah pernah pakai ini, jadi saya sudah punya account-nya. Ya, saya sudah punya account-nya. Yang kalau Bapak Ibu belum punya account-nya itu bisa menggunakan account yang sudah dimiliki. Misalnya sudah pernah punya Facebook, sudah punya Google, sudah punya Gmail, itu bisa dipakai. Langsung aja login dengan account itu, atau kalau enggak ya bikin account biasa gitu. Nah, kalau sudah nanti bikin account, ini contohnya nih. Kita akan mulai membuat presentasi. Misalnya saja kuis interaktif yang ingin kita tampilkan misalnya apa? Bagaimana pendapat Anda tentang misalnya COVID gitu? Atau apa kata yang muncul pertama kali tentang COVID? Misalnya begitu kita mau, dan kita ingin mereka menjawab lewat HP-nya, lalu kita akan tampilkan hasilnya. Cara membuatnya begini. New presentation, kita klik bikin, ini karena ini seperti presentasi, kita bikin baru. Kita tulis misalnya judulnya COVID gitu ya. Create presentation. Nah, ini nanti di sini ada tampilan baru langsung di sini. Lalu kita lihat hasilnya kita mau bentuknya seperti apa. Kita mau hasilnya seperti apa? Misalnya hasilnya saya akan mau hasilnya itu bentuknya word cloud begini. Jadi intinya mahasiswa kita akan suruh menjawab satu kata saja. Kan akan nanti kan kalau peserta mahasiswa kita ada 70 atau 200 atau 100, kan akan banyak yang ngasih jawaban tuh. Nah, kata-kata itu akan muncul nanti di hasil ini menjadi acak begitu. Jadi ya, siapa yang memilih kata-kata yang sama akan hurufnya nanti akan membesar gitu. Misalnya pertanyaannya adalah pendapat tentang COVID-19 misalnya gitu. Ini pertanyaan kita kepada mahasiswa dan mereka bisa menjawab misalnya 3 kata atau 1 kata atau 2 kata. Kita pilih aja 1 kata. Mereka bisa hanya milih 1 kata saja. Udah, hanya itu. Jadi buat pertanyaannya apa? Berapa kata jawaban mereka? Habis itu kita present. Nah, present ini artinya ini kita udah siap melihat jawaban mereka. Tapi kan mereka sekarang harus tahu gimana cara menjawabnya. Nah, cara menjawabnya kita kasih tahu. Kita buatkan linknya. Menjawabnya itu namanya di menti.com. Ya, jadi sini menti.com ininya. Lalu mereka memasukkan ini 589750 ini ada kodenya. 589750. 589750. Setelah mereka masukkan kode itu, mereka akan menjawab di sini. Apa sih pendapat mereka tentang COVID gitu. Nah, ini kan ada linknya nih Bapak Ibu sekalian nih, teman-teman sekalian. Ini yang sedang saya tampilkan kan ada linknya nih. Mudah-mudahan terlihat ya. Nah, agar mereka nggak repot tadi memasukkan kode-kode segala macam, link ini kita bagi gitu. Link yang di atas ini tadi.
kita bagi. Ingat tadi Bapak Ibu mendapatkan link misalnya bit.ly/apa yang pendek itu dari link yang dipendekkan. Ini link ini yang kita bagi kepada mahasiswa. Jadi nanti kalau kita pas mengajar, kita kasih aja link ini langsung, sehingga begitu mereka kunjungi, mereka akan mendapatkan ini, tampilan ini, pendapat Anda tentang COVID gitu kan. Misalnya mereka jawab serem gitu, misalnya bahaya, misalnya gitu. Sorry, ini boleh nggak saya kasih ini ke siapa? Aku kasih ini ke Dina ya? Iya, Mas. Atau aku kasih aja langsung di link ya? Iya, langsung di chat ya? di ini aja. Linknya chat apa? ya? Di chat ke India. Saya ini apa, Mas? Oh, ini dia. Udah ketemu, Mas Andi? Udah. Oke, saya kasih link ini di chatting Bapak Ibu. Kalau mungkin dilihat ya di chattingnya itu. Kalau Bapak Ibu mau klik itu aja, udah langsung bisa jawab gitu, bisa ikut berpartisipasi. Muncul nggak? Mas, kayaknya belum muncul deh, Mas. Di everyone udah di. Udah everyone sih. Di everyone. Apa karena aku ini? Apa karena sebentar saya ini dulu ya. Atau ditulis di. Oh, ini udah masuk nih. Udah masuk ya? Sebentar. Bapak Ibu kalau di link itu udah muncul ya. Udah muncul. Menti.com. Ya, itu bisa diklik gitu kan. Anyway, saya lanjutin lagi dikit. Ketika nanti misalnya Bapak Ibu atau teman-teman atau mahasiswa kita sudah menjawab itu, kita akan lihat itu nanti di hasilnya. Misalnya tadi katakan ada yang menjawab bahaya kan gitu kan, terus dia submit gitu. Nanti yang kita tunjukkan di kelas kita adalah yang ini. Nah, ini. Nah, ada yang bilang ngeri. Nah, ini ada yang sudah menjawab nih, ada yang ngeri, menakutkan, bahaya. Bapak Ibu bisa lihat ya, bisa lihat ini ya. Jadi sekarang ini live ini. Peserta apa namanya? 9 orang yang sudah menjawab segala macam gitu. Jadi ini adalah hal yang menurut saya ini menarik sekali gitu, karena orang bisa melihat jawaban dia muncul di depan di layar kayak seperti yang kita lihat sekarang inilah. Oke, berarti udah ada 11 orang yang jawab dan segala macam. Ada yang menjawab pengangguran. Oh, ada yang menjawab blessing juga. Terima kasih atas pikiran positifnya. Jadi kalau boleh nih saya stop sebentar sharingnya. Saya kembali ke sini sekarang. Jadi yang saya lakukan tadi adalah membuat sebuah program kecil yang gratis, yang gampang banget dibuat, kuis gitu, untuk membuat mahasiswa kita bisa menjawab atau berinteraksi dengan kita saat itu juga. Dan begitu mereka jawab dengan HP-nya, langsung muncul di depan gitu di layar, yang mereka bisa juga nikmati gitu. Ini menurut saya ini menarik sekali karena mereka bisa jawab, mereka tahu jawaban mereka, tapi orang lain nggak tahu jawaban mereka. Oke, itu adalah salah satu alat yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan peserta didik kita. Namanya Mentimeter. Saya tahu di sini teman-teman yang muda-muda terutama sudah sering banget pakai itu atau pakai Kahoot atau pakai yang lain segala macam. Saya appreciate apapun yang bisa kita pakai, tapi intinya adalah gini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau aja di internet banyak sekali alat yang kita bisa pakai gratis, penggunaannya mudah. Oke, saya mengatakan mudah, mungkin ada yang bilang begini, ya mudah bagi kamu yang udah biasa. Mungkin betul. Tapi artinya begini, kalau Bapak Ibu sudah cukup tahu aja bahwa ada namanya barang seperti ini, kalau nanti pengen bikin dan nggak ngerti caranya, Bapak Ibu minta tolong ke mahasiswa. Lihat asistennya atau siapa, suruh aja asistennya yang benar-benar berdarah-darah gitu dalam tanda petik, dia pasti bisa. Dan bagi mereka itu barang kecil gitu. Gampang sekali bagi mereka untuk melakukan itu. Itulah gunanya kita punya asisten. Oke. Jadi saya sudah menyampaikan dua hal di sini, bagaimana merekam kuliah, lalu bagaimana membuat interaksi. Gitu ya. Interaksi yang lain apa? Interaksi yang lain adalah Google Form. Tadi saya sudah bilang Google Form juga. Seperti yang Bapak Ibu gunakan untuk bertanya itu, teman-teman bertanya itu Google Form. Yang lain, setelah itu yang mau saya ceritakan sekarang adalah bagaimana kalau kita mau live di YouTube. Live YouTube ini ada dua. Live wajah kita saja seperti ini, langsung bicara, itu lebih gampang, atau kita mau live menggunakan PowerPoint gitu.
Jadi saya mungkin secara singkat saya ini aja sebelum nanti ada yang bertanya, saya yakin kalau kita mau live ini kan YouTube nih Bapak Ibu sekalian. Sorry, saya belum share ya, maaf. Saya share dulu. Oke. Nah, Bapak Ibu melihat YouTube nih harusnya ya. Di YouTube ini, di sini kita bisa klik ini yang tanda panah di kamera ini. Kita klik. Kalau tadi kan kita upload video, masih ingat ya? Ya, video. Sekarang kita go live. Kalau kita klik go live ini berarti kita udah siap untuk nanti begitu semua kita set, kita berdiri di depan kamera, depan laptop, wajah kita kelihatan, kita udah siap untuk live. Jadi kalau kita udah tekan go live, maka semua orang bisa ngelihat kita. Kita tinggal kasih linknya ke mahasiswa kita, mereka akan lihat kita di sana. Gitu. Itu go live nih. Kalau yang satu lagi, mungkin ini saya cepetin dulu, tapi nanti saya persilahkan untuk bertanya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin live, tapi juga seperti ini menggunakan PowerPoint seperti tadi ya. Salah satu yang bisa dipakai apa? Zoom. Kita udah buktikan sekarang yang kita bisa menggunakan Zoom. Bisa pindah-pindah dari layar mana ke layar mana. PowerPoint muncul lagi atau wajah kita muncul lagi gitu. Itu kita udah bisa tunjukkan itu. Nanti kalau mau tanya secara detail, tadi ada yang nulis ke saya, katanya minta dijelaskan step by step tentang Zoom ya. Agar dari awal sampai itu nanti akan saya jelaskan ya. Oke, jadi itu dulu mungkin sementara. Jadi saya sudah ceritakan tadi satu, bagaimana Bapak Ibu sadar nggak sih bahwa di video saya ini saya menggunakan baju yang sama dengan yang saya pakai sekarang. Baju saya. Aku baru sadar lagi. Tapi gini aja lah, saya ngeles saja. Saya punya 11 baju kayak gini. Oke, jadi saya ceritakan bagaimana merekam video, bagaimana mengunggahnya, bagaimana membuat kuis yang bisa interaktif dengan mahasiswa, lalu bagaimana live di YouTube, bagaimana kita menggunakan presentasi kita dan wajah kita sekaligus nampak disiarkan juga. Saya tahu kalau ini sangat singkat banget, mungkin ada yang udah bisa nangkep, ada yang mungkin belum. Saya akan berhenti dulu di sini karena sudah sejam, Zaki. Nanti kita akan tanya jawab. Begitu, matur nuwun sangat. Thank you. Oke, siap Mas Sandi. Terima kasih Mas Sandi untuk materinya. Jadi Bapak Ibu nanti juga tidak perlu khawatir karena materi ini besok akan kita kirimkan, sudah disiapkan Pak Andi ya, nanti dalam bentuk PDF yang lebih detail gitu, berikut link tutorialnya gitu. Ya. Nah, oke, kemudian. Sorry Zaki. Ya, mau saya tegaskan boleh ya? Satu lagi. Ya, silakan. Jadi sorry Mas, sebentar Mas. Ini tadi ada yang mute-nya nggak jalan. Sebentar ya Mas, ditunggu. Bentar ya. Monggo Mas Andi. Halo Bapak Ibu, bisa dengar saya nggak? Siap. Jadi nanti materi yang saya punya, yang akan kami kasih adalah satu berupa panduan lengkap banget tentang yang tadi saya jelaskan itu. Bentuknya tulisan dan gambar-gambar yang sudah ada step-stepnya gitu, jelas banget. Oke, satu. Kedua, saya sudah siapkan video. Mana yang diklik, apanya yang diapakan itu ada videonya tuh, tinggal Bapak Ibu ikutin itu. Nanti juga akan dikasih oleh Ninya Academy. Jadi tenang, kita sudah pikirin itu semua. Monggo, Sagi. Siap, Mas Sandi. Mungkin langsung saja masuk ke pertanyaan yang di Google Form karena ini banyak banget yang masuk pertanyaannya. Sepertinya kita langsung diskusi itu sesuai kebutuhan Bapak Ibu di sini. Oh, boleh. Oke. Nah. Google Form ya. Ini siapa yang lagi presentasi? Halo, apa ada yang share screen? Iya, tadi ada yang nggak sengaja share screen kayaknya. Oh iya. Keklik mungkin. Oke, Mas Andi monggo. Siap, saya akan bacakan pertanyaannya. Ini memang pertanyaannya banyak banget. Banyak sekali. Mungkin kayak mahasiswa tadi Mas Andi, kalau pakai Google Form pertanyaannya jadi banyak. Iya. Kalau kita di offline session kayaknya nggak sebanyak ini pertanyaannya. Iya. Oke, katanya ada mulai, ini kan udah 3 minggu nih belajar di rumah. Ada yang mulai mengeluh karena tidak paham materinya, karena tidak bisa bertanya langsung. Media apa yang bisa, medianya terbatas katanya. Karena ada juga
HP, laptopnya beragam, HP-nya juga ada yang support, ada yang tidak support. Bagaimana mengatasi ini? Oke, saya tidak akan berpura-pura jadi solusi semuanya gitu ya. Memang sih kalau pelajaran ini kan kita semua harus sadari kita sedang melakukan ini dengan keterpaksaan. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Kita kan terpaksa melakukan ini sebenarnya. Nggak siap-siap gitu. Jadi kalau tidak sempurna, kalau banyak sekali kelemahannya, menurut saya yang harus dilakukan pertama kali dulu adalah memaklumi itu dulu. Memaklumi karena kita memang semuanya sedang dalam keadaan disaster gitu ya. Jadi kalau itu sudah dimaklumi nanti baru kita lakukan cari jalan keluarnya. Kalau saya bilang tadi kalau masalahnya adalah misalnya kuota nggak dapat dan segala macam, tadi sudah saya jelaskan sedikit. Kalau kita bisa buatkan videonya yang bagus, maksud saya bagus tuh gini, coba nanti lihat video saya yang tutorial tentang penggunaan OBS misalnya. Kalau Bapak Ibu merasa itu bisa dipakai, berarti memang kuliah kita harusnya seperti itu gitu. Nah, kita unggah dia video kita itu di YouTube, berarti kan dia bisa tonton kapan aja. Kalau kuotanya dia terbatas, berarti dia akan cari yang tengah malam, gitu kan. Kalau dia ini, berarti dia akan cari yang kuotanya gratis. Kan YouTube ada begitunya. Jadi kita bantu mahasiswa agar mereka resources yang terbatas itu tetap bisa dengan memilih media-media yang tepat. Gitu ya. Kemudian kebanyakan tugas. Nah, ini menarik ini. Kebanyakan tugas mahasiswa itu benar. Tapi kan sebenarnya kenapa terjadi karena kebanyakan tugas? Itu kan terjadi karena ketidaksiapan kita sebenarnya. Kalau kita mau jujur-jujuran nih, saya pun seperti itu. Karena kita nggak siap ngajarnya dengan cara gimana, ya wis yang paling gampang kasih tugas aja. Masalahnya adalah kita merasa ngasih tugas cuma 2 biji kan kepada mahasiswa kita. Dan kelas kita cuma 3 misalnya, kita punya 3 kelas, 1 seminggu. Kan berarti 2 soal. Kita merasa ngasihnya cuma 6 soal. Masalahnya kadang kita lupa adalah mahasiswa kita punya 20 dosen atau 20 kelas yang semuanya ternyata perilakunya mirip gitu. Ngasih tugaslah mereka semua yang itu membuat mereka jadi overwhelmed. Kalau saya memilih untuk tidak memberikan tugas terlalu banyak. Tugasnya tandanya mereka udah ikut kelas saya. Jadi menurut saya itu penting sekali bagi kita untuk merasa oke, kita memang harus melakukan yang terbaik, tetapi kalau bicara soal administrasi, ketertiban administrasi, mungkin belum sekarang saatnya untuk benar-benar mikirin itu banget gitu. Jadi maksud saya kalau memang Bapak Ibu memang mau serius untuk berbuat terbaik, itu bagus banget. Tapi jangan sampai itu terjadi karena kita terlalu risau soal administrasi. Piye kalau nggak 75%, piye kalau nggak ini. Menurut saya manajemen pun mungkin harus fleksibel soal itu ya. Kemudian pembelajaran jarak jauh alternatif lain. Tadi sudah saya sebutkan, ada banyak sekali itu ya. Kemudian, gimana caranya guru biar bisa menyemangati murid-muridnya? Nah, ini menarik nih. Kalau saya, karena mungkin saya sudah mendalami mereka dari sosial media, saya tahu hobi mereka apa. Saya tahu kesukaan mereka apa. Mereka suka TikTok. Mereka suka video-video lucu. Mereka suka ini. Saya akhirnya, bilang aja terpaksa ya, walaupun sebenarnya saya menikmati ya. Saya bikin satu gitu yang kemudian ternyata dampaknya saya tidak bilang ini baik atau buruk ya, tapi ternyata dampaknya apa, mereka merasa ternyata Pak Andi berempati pada kita, ingin atau berkenan di dunia kita. Itu menurut saya itu positif tuh. Itu menurut saya itu salah satu hal yang ini. Terus yang kedua, saya tidak pernah tuh nanya tugas gini gitu bukan nggak pernah, jarang banget. Kalau saya sapa mereka di grup yang sapaan saya sehat semua kan, udah pada makan belum, segala macam. Jangan lupa telepon orang tua, jangan lupa SMS orang tua hari ini atau ya. Itu menurut saya itu memberikan sentuhan-sentuhan kemanusiaan begitu, ada faedahnya. Guru SMK, murid-muridnya tidak paham karena apa ya? Karena keterbatasan. Mungkin tadi sudah saya jelaskan, mungkin ada beberapa cara tadi yang untuk dilakukan ya. Karena tugas yang diberikan terlalu banyak, itu tadi sudah kita jelaskan juga. Oke. Ada pertanyaan, kalau menggunakan aplikasi Zoom, maka kuotanya banyak banget dan konektivitasnya perlu kencang. Ini betul. Makanya saya bilang tadi alternatifnya banyak. Sebenarnya pakai WA pun kalau kita bisa caranya itu bisa disiasati, bisa kok. Ada teman saya pakai WA, dia efektif sekali. Pertama, dia kirim slide pertama. Suruh baca semua, lalu dia kirim suara dia, direkam,
dikirim. Katakan 1 menit suara menjelaskan. Habis itu slide kedua dikirim, lalu dia rekam suaranya untuk menjelaskan slide kedua 1 menit. Itu kan gampang, artinya tidak perlu kuota terlalu banyak gitu. Lalu ketika dia bertanya, mahasiswanya dia suruh untuk menjawab juga 30 detik atau 1 menit. Kemudian disuruh mengirim gitu. Jadi ada banyak cara yang bisa dipakai. Tadi ada yang enggak apa. Ada anak. Kalau kelasnya dalam bentuk kualitatif, gampang pakai online. Tapi kalau yang kuantitatif gimana? Maksudnya mungkin kayak ada yang matematika gitu ya, mungkin maksudnya yang ini. Tetap bisa kok. Jadi intinya itu ada beberapa cara. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin langsung oret-oretan, kan kita punya softwarenya ada tuh, ada Blackboard namanya, yang bisa kita coret-coret gitu. Jadi tinggal alatnya kita kenal apa tidak, lalu kita gunakan apa tidak. Itu ya. Jadi saya tidak dalam posisi mengatakan ini hanya cocok untuk kualitatif, bukan kuantitatif. Karena saya orang teknik juga, saya orang teknik kok. Oke, yang lain. Mohon masukan. Oke, ini ada yang sudah banyak menggunakan World, Quizzes, Kahoot, dan segala macam. Apalagi? Menurut saya itu udah bagus banget sih. Kalau saya mungkin tambahin Google Form. Google Form itu menarik kalau nanti bisa terdokumentasi dengan baik. Oke, ada yang meminta agar dijelaskan detail, nanti akan saya jelaskan di agak akhir ya tentang Zoom ya. Bagaimana pendapat Pak Andi kalau ada yang tidak melakukan ujian selama COVID ini? Saya kira itu satu keputusan aja, tidak ada masalah. Yang penting kita bisa tahu caranya mengevaluasi. Kalau UGM, kalau sekedar berbagi, kami tetap mengadakan UTS dan UAS semuanya online. Nanti tutorialnya adalah bentuk soft file, ada, tenang aja. Nanti ada yang bertanya ini, ada yang ini. Oke, bagaimana kalau praktikum secara online? Terus terang saja saya geodesi, kami belum punya solusi itu. Bagaimana caranya? Nah, tapi kalau berapa ini di luar negeri sudah ada bisa menggunakan alat virtual seperti bagaimana ada barang yang bisa kelihatan seperti 3 dimensi itu bisa dioperasikan. Itu terus terang kami pun belum sampai ke situ, jadi ini masih jadi satu kelemahan. Jadi praktikum memang belum bisa sepenuhnya dilakukan dengan kuliah online. Untuk bisa panggil mahasiswa, panggil itu maksudnya untuk ini ya, untuk membantu ya. Ya, kalau saya sih, kalau cuma berdua ketemu, saya masih mau kok ketemu mahasiswa kalau dalam COVID ini. Yang penting kita tidak terlalu dekat, pakai masker, saya masih kadang-kadang masih ngundang mahasiswa saya ke rumah. Tapi kita bicara di teras lalu sejam paling lama, terus kita pulang. Agar pembelajaran online menarik bagi mahasiswa, tadi saya sudah ceritakan, ajak mereka engage. Sekali waktu kita harus berbicara, ini kan sebenarnya bukan soal online atau offline aja. Kalau Bapak Ibu nanya, teman-teman nanya, gimana caranya biar online-nya menarik? Saya tanya balik, offline-nya menarik nggak? Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah, atau kalau jawabannya pas ngajar offline aja nggak menarik, berarti pertanyaannya bukan online offline sebenarnya. Pertanyaannya adalah gimana cara mengajar menarik gitu. Kalau saya adalah satu memang menguasai yang 9 poin tadi itu menurut saya yang diajarkan oleh FIS gitu. Dan harus ada practical application. Jadi anak-anak harus dibuat, ini buat apa sih dalam kehidupan sehari-hari, ada nggak gunanya? Kalau nggak ada mereka akan bosan pasti. Media apa yang digemari peserta kalau kuliah online? Oke, menarik nih. Saya tadi udah cerita, saya pernah pakai Instagram Live bahkan. Dan itu menarik sekali dan mereka suka itu. Kenapa? Karena bagi mereka kuliah tapi main-main tapi kayak kuliah, kayak main-main tapi kuliah gitu. Jadi psikologinya. Bagaimana cara membuat program link agar mereka memberikan tanggapan terhadap pembicara? Oke. Yang tadi maksudnya kan. Jadi kita bikin seperti tadi lah, seperti Bapak Ibu teman-teman yang bertanya kepada saya lewat link tadi, itu kan sebenarnya saya buat itu di Google Form. Kita boleh demo ya Zaki ya, mungkin 2 menit gitu.
Google Form itu Bapak Ibu sekalian saya tunjukin sekarang. Alamatnya docs.google.com, docs.google.com di sini. Lalu kita login lagi-lagi pakai account Google Gmail kita. Setelah login, nanti kita pilih di sebelah kiri sini form, membuat form. Form. Nah, setelah formnya muncul, udah kita sudah siap bikin form. Kita tinggal bikin aja, klik blank ini, kemudian setelah itu kita buat ini judulnya apa sih? Misalnya pendapat gitu, misalnya, pendapatmu gitu. Apa komenmu? Misalnya gitu kan. Terus ini buat aja bentuknya short answer. Oke, okay. Jadi ini adalah langsung misalnya di sini kita udah buat ini selesai. Intinya kita punya satu pertanyaan saja bagi mereka agar mereka bikin komen tentang kita misalnya gitu. Habis itu kita klik di sini, dibebaskan dia untuk menjawab siapa saja. Lalu kita simpan. Nah, ini udah ada sekarang nih. Nah, tinggal sekarang kalau sudah, tinggal kita kirim aja ini ke mahasiswa kita. Masukkan linknya gitu, ini adalah linknya. Saya akan coba sekarang langsung ya. Saya akan masukkan ini ke chat ya. Oke. Coba di saya chat, lalu kalau Bapak Ibu sekarang ada di chatting, coba Zaki dicek gitu. Iya, ada, sudah masuk, Mas. Sudah masuk kan? Jadi kalau Bapak Ibu sekarang klik itu, akan kelihatan apa yang saya buat tadi. Misalnya. Coba ada yang isi. Udah ada yang jawab nih? Respon. Dosen gaul, smart bersemangat. Oh, ya, terima kasih. Nah, ini contoh adalah bagaimana kita bisa melihat langsung tanggapan gitu ya. Ini kayaknya orang yang saya bayar deh menjawab semua ini. Anyway, jadi ada ini siapa yang nyoret-nyoret? Oke. Nah, ini contohnya kan ya. Bagaimana ini langsung kita bisa dapat jawabannya saat ini juga gitu. Ketika kita berinteraksi dengan mahasiswa kita gitu. Oke. Saya tutup ya sebelum nanti ada yang bilang saya jelek ya. Oke. Jadi itu adalah salah satu tadi yang bertanya tentang, boleh saya izin untuk lanjut lagi sebentar. Saya akan stop gitu. Nah, kayaknya ada 3.700 pertanyaan ini. Banyak banget ya, Mas ya. Li, pakai mikrofon dari apa? Oke, saya itu nggak pakai mikrofon tambahan, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Saya pakai MacBook Air dan saya nggak pakai apa-apa sekarang ini. Maksudnya bukan apa-apa, nggak pakai tambahan. Nggak pakai mic yang di luar ya, eksternal mikrofon ya. Ini ada pertanyaan penting banget ini. Pak, bagaimana caranya supaya mahasiswa mau follow Instagram kita? Caranya adalah bikin TikTok sekali-sekali. Oke, Pak, saya waktu bikin materi sungguh-sungguh. Saya juga buat video pendampingan dan sungguh-sungguh di YouTube. Saya sebar ke mahasiswa via Google Classroom. Semua sudah join. Tapi yang lihat videonya hanya separuh aja. Sedih banget. Iya, ini memang masalah kita semua. Saya tidak akan sok-sokan gimana-gimana ya Bapak Ibu sekalian. Saya tahu ini masalah kita semua. Tapi gini, kita memang kadang harus mengkombinasikan kita percaya sama mereka, tapi kita juga nggak percaya sama mereka. Makanya berikanlah kuis di video itu. Jadi di menit-menit, misalnya katakan menit ketiga, menit kelima, menit ketujuh, menit keberapa, sisipkan pertanyaan yang dia harus jawab di Google Form gitu. Apa maksudnya? Jadi artinya apa? Mau nggak mau dia harus nonton, kira-kira begitulah. Jadi ada unsur paksaan memang di awalnya. Tapi yang paling penting menurut saya akhirnya begini. Kita bisa nggak sih membuat apa yang kita omongkan itu
terlihat baik atau bagi mereka terasa baik, kan itu challenge yang sebenarnya. Kalau enggak ya berarti ya nggak akan berhasil gitu. Itu termasuk entah video, entah kelas kita di normal. Kalau kita kan kadang-kadang tidak merasa kelas kita itu diminati apa enggak. Karena kenapa? Karena mereka harus masuk, mereka ada di depan kita pikir itu kelasnya diminati, padahal belum tentu. Kan pikiran mereka lagi di, saya nggak tahu tuh di Selekta atau di mana kalau di Malang atau di Jatim Park gitu. Jadi artinya sebenarnya sama aja, tidak urusan online atau offline. Jadi tapi memang challenge-nya kalau offline itu lebih tinggi karena mereka lebih lebih bebas. Tapi gini, saya punya satu prinsip yang sebenarnya bagi kita itu adalah menjadi tolak ukur keberhasilan apa sih? Saya khawatir jangan-jangan kita mikirnya konvensional karena kita pikir partisipasi itu adalah tolak ukur keberhasilan. Saya terus terang tidak begitu setuju sama itu karena kan tolak ukur kita harusnya adalah kemampuan mereka. Jadi bukan soal berapa persen yang ikut segala macam. Jadi itu mungkin satu tambahan hiburan lah, jawaban hiburan. Oke, dari semua media pembelajaran, Google, segala macam, kuota yang paling murah. Waduh. Yang jelas Zoom itu mahal, Hangout, Google Meeting sama lebih murah, lebih ramah dia. Ya Zoom itu agak mahal, Webex juga mahal. Setelah merekam, pastikan agar ukuran videonya tidak memberatkan kuota mahasiswa. Ini menarik sekali. Kalau menurut saya pasangnya di YouTube. Jadi jangan kirim ke WA mereka. Kalau udah pasang di YouTube, mereka kan akan bisa menggunakan waktu-waktu YouTube gratis atau diskon gitu. Untuk software OBS, solusi yang disarankan berapa Pak? Oh, resolusinya, waduh. Resolusi saya berapa ya OBS saya? Saya coba cek ya. Setting. Saya menggunakan resolusi 2900 kali 1650-an. Oke, semoga bisa membantu. Kemudian lanjut. Untuk mengadakan kuliah online, jaringannya lemot mahasiswa. Penyampaian jadi tidak efektif. Makanya saya bilang tadi, rekam dulu. Kita kasih sehari sebelumnya atau seminggu sebelumnya, mereka bisa nonton kapan aja. Mereka akan nonton di saat jaringannya bagus. Oke, saya seorang guru, tapi kalau mau live secara langsung nggak ada sinyal, gimana caranya? Tetap bisa live secara langsung. Ya memang ini agak susah. Kalau mau live langsung itu mungkin yang paling bisa dilakukan adalah YouTube. Jadi online-nya di YouTube menggunakan OBS atau segala macam. Jadi mahasiswa merasa seperti nonton YouTube biasa. Kalau dari nonton YouTube biasa berarti kan mereka bisa menggunakan kuota-kuota yang gratisan gitu kan. Jadi artinya jangan menggunakan Zoom atau Webex atau yang lain, tapi menggunakan langsung di YouTube gitu, live YouTube. Dan adanya sekolah di rumah. Soal menyontek bagaimana? Nah, mohon maaf nih saya tidak ahli di sini Bapak Ibu sekalian, tetapi saya terus terang selama ini bilang gini ke mahasiswa saya tidak bisa mengontrol Anda. Kalau kamu mau nyontek apa tidak, saya tidak bisa mengontrol sama sekali. Jadi semuanya ada di kamu sekarang. Di sini saatnya kita sekarang berbagi tanggung jawab untuk membuat pendidikan jadi berhasil. Karena saya udah nggak bisa lagi mengontrol. Saya cuma bisa bilang gitu. Kalau mereka tetap nyontek, saya pikir ya gimana? Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya terus apa yang bisa kita lakukan di luar itu semua? Membuat soal yang analitis sifatnya, yang kepada dirinya sendiri, kalau bisa gitu, yang terkait pada dirinya sendiri, sehingga kalau dia nyontek akan lucu, akan aneh gitu kan. Misalnya kalau kita bicara matematika, dimensinya bisa menggunakan dimensi dirinya sendiri, kan itu angka-angka dirinya sendiri yang untuk dihitung. Misalnya begitu. Itu saya nggak tahu persis ya, tapi intinya adalah yang reflektif untuk diri sendiri. Meminimalkan suara dari luar ketika merekam video. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kedengaran nggak nih suara-suara di kamar saya teng gitu? Itu ada orang kerja bikin asrama UNY. Ini tepat di samping rumah saya.
Jadi terusan kalau soal begitu-begitu tuh tidak mudah dilakukan, tapi nanti pada saat editing kita bisa selamurkan sedikit ya. Di editing, tergantung editingnya bagaimana. Saya sering sekali merekam video itu tengah malam, mungkin tidak sehat ya. Jadi jam 2, jam 1 gitu saya mulai rekam, sehingga suara gangguan minimal. Bagaimana cara murid tertarik dengan materi yang kita sampaikan? Nah, tadi udah saya bahas lah itu. Contohnya begini, kalau saya lagi bicara soal, ini Zaki mungkin tahu nih, saya kan tentang perbatasan ya Bapak ya. Ilmu. Kalau di zaman dulu, saya akan memulai cerita saya film berjudul Walk to Remember. Itu film tahun 2002. Jadi kalau saya ngajar 2004, 2005, 2006, masih menarik bagi mahasiswa tuh di zaman itu. Tapi kalau hari ini saya cerita soal film A Walk to Remember, anak-anak sekarang kan kelahiran tahun 2002. Dia akan merasa diceritain sesuatu yang udah kuno banget gitu. Nah, jadi artinya saya harus menonton lagi film atau drama atau apa yang memang yang kekinian yang kemudian terkait dengan mata kuliah saya. Itu salah satu solusi yang saya bisa sampaikan. Saya tidak usah menyebut drama Korea tentang perbatasan ya, mungkin ada yang nonton di sini apa tidak. Gitu, itu mungkin menurut saya. Zaki ketawa-tawa nih dia nih. Ya. Ya, sudah terjawab semua ya, Mas. Masih ada lagi? Apakah kita pakai Zoom, kapan pakai Webex? Oh, kapan kita pakai Zoom, kapan Webex? Oke, saya harus jujur mengakui Zoom itu katanya security-nya lemah, banyak orang bisa menyusup di Zoom. Jadi per sekarang ini bisa jadi kita sudah diamati orang nih, Zaki. Tapi nggak apa-apa juga, paling dia jadi pinter gitu kan nggak masalah. Kapan kita pakai Webex? Webex itu berbayar ternyata sebenarnya gitu kalau aslinya. Google Classroom segala macam, WhatsApp, Telegram. Ini pilihannya macam-macam nih. Kalau WhatsApp itu adalah ketika kita tidak memerlukan interaksi video yang terlalu banyak. Kalau kita memberikan tugas atau kuis segala macam sederhana itu bisa pakai WhatsApp. Atau Telegram sama. Google Classroom itu kalau ini membagi-bagi materi yang interaktif begitu. Google Classroom itu kan sebenarnya sebuah ruang kelas saja, kita bisa isi apa aja di sana ya. Kita bisa kasih video segala macam gitu. Jadi di Google Classroom itu sebenarnya adalah dia ruang kelas yang lengkap. Tapi kalau dia bisa juga menggunakan Webex, ya bisa menggunakan Zoom di Google Classroom. Dalam arti maksudnya kita umumkan di Google Classroom bahwa kita hari ini akan kuliah menggunakan ini. Ini adalah sebuah kelas paket. Saya kira begitu, nanti saya tunggu lagi pertanyaan yang lain, mudah-mudahan nanti bisa saya jawab. Yang jelas Zaki ini kan ada yang minta tolong untuk didemokan Zoom segala macam. Iya boleh Mas, kalau misal mau mendemokan. Tadi yang disampaikan Mas Andi tadi terkait Zoom memang isunya dari security ya. Itulah kenapa juga Mini Academy menggunakan sistem harus invite. Kalau tadi Bapak Ibu menanyakan link dan sebagainya itu kami upayakan seminimal mungkin tidak menggunakan itu, pertama agar tidak tersebar gitu ya. Dan meeting ini tidak direkam juga. Kemudian setelah semua partisipan yang memang mau ikut masuk, kami lock meeting ini sehingga mengantisipasi yang dari luar. Tapi kalau terkait dengan servernya, nah itu mungkin yang memang urusannya para IT di sana gitu ya Mas Andi ya. Kira-kira begitu kalau gambarannya, kalau Bapak Ibu mungkin pas kuliah atau gimana mau menggunakan Zoom, mungkin bisa diminimalisasi, tidak menggunakan link yang disebarkan, tapi semua harus di-invite gitu oleh hostnya. Jadi semua harus masuk kontak, kemudian setelah semua masuk, meetingnya itu di-lock. Jadi tidak ada yang bisa masuk selain yang memang sudah disepakati gitu. Kira-kira gitu Mas Andi kalau mungkin gambarannya itu. Dan sekarang monggo kalau mau didemonstrasikan soal ya. Saya mau izin untuk demo sedikit ya Bapak Ibu yang sudah terbiasa, mohon maaf ini karena saya kira ada juga yang mungkin belum tahu. Ya. Saya akan share screen lagi. Jadi ini adalah tampilan sorry, saya akan taruh di atas dulu. Ini adalah tampilan Zoom di komputer saya. Kalau Bapak Ibu sudah punya Zoom install segala macam, kemudian dijalankan gitu, kemudian kita login ke sana menggunakan bisa pakai Gmail segala macam ya. Nah, tampilan awalnya itu begini. Kalau kita mau membuat kalau kita mau join dulu, mau join meeting gitu. Kita klik yang ini.
Tapi sekarang karena kita lagi pakai Zoom ya soalnya ya. Jadi kita jadi tidak bisa menggunakan. Tapi nanti gini, tadi saya sudah carikan sebuah file, sebuah video di YouTube yang bagus banget dibuat oleh orang Indonesia tentang Zoom. Nanti Zaki saya kasih, nanti bisa dikasih ke Bapak Ibu itu. Iya. Kuliah dengan Zoom gitu ya. Nah, jadi ini klik ini untuk join kalau kita udah tahu Mas ID. kayaknya yang ke share ini deh Google Forms ya. Oh, Google Form ya, sorry. Maaf. Oke. Google Form ya masih ya? Saya stop dulu sebentar, mohon maaf. Saya share ulang desktop. Oke, saya mengerti kenapa ini terjadi. Yang sekarang kelihatan di sana Pak, Google Form masih ya? Karena Zoom-nya sedang saya pakai hari ini. Iya, betul. Maka dia tidak akan sana Pak, gitu. Mohon maaf. Jadi nanti gini, saya janji, intinya begini Bapak Ibu sekalian, Zoom itu kalau sudah kita install, pertama di-download dulu, lalu kita install di komputer kita, lalu kita menggunakan loginnya menggunakan account, saya tampilkan wajah saya aja supaya ini. Saya ulangi lagi, kita download, itu gratis, kita install di komputer kita, lalu login dengan menggunakan account, ya pakai Gmail bisa, kalau saya menggunakan account UGM, karena UGM itu pakai Gmail. Nah setelah itu, di situ akan ada tampilan home di depan itu, jadi kita bisa langsung join meeting orang, misalnya, kalau kita udah dikasih tahu ID-nya. Kita bisa menjadwal, kita klik schedule, kita jadwal kapan mau judulnya apa mata kuliahnya, kapan mau kuliah segala macam itu bisa dilakukan. Nah, ini semua yang saya jelaskan ini tidak akan lebih detail dari video yang akan saya share sebentar lagi. Itu videonya bagus banget dan detail banget, sangat pelan gitu, lambat dia menjelaskannya. Sehingga untuk Bapak Ibu yang mungkin memang belum pernah pakai sama sekali akan sangat bagus. Jadi saya janji nanti akan ngasih video itu. Ya, nanti bersamaan dengan materi ya Mas Andi ya, untuk videonya. Oke, nah kira-kira tadi yang dari pertanyaan Google Forms, sekarang kita mungkin masuk ada yang bertanya. Ini kalau Bapak Ibu mau bertanya secara langsung, kalau bisa lewat chat, silahkan lewat chat ke semuanya. Tapi kalau mau bicara langsung, nanti mohon memberi keterangan, nanti saya unmute ininya, audionya. Ini ada pertanyaan dulu Mas yang tadi dari Pak Muge Triatmanto, lebih kecil mana size filenya antara OBS dan Faston? OBS itu surprisingly kecil banget. Jadi intinya gini, kalau kita rekam pakai OBS ya, teman-teman siapa yang tadi bertanya? Pak Boge Triatmanto. Itu kecil sekali Pak. Jadi tapi kuncinya begini. Kalau kita pakai OBS tadi, mungkin bagi teman-teman yang sudah biasa merekam layar itu gini biasa masalahnya. Kita kalau orang Jawa bilang tuh nanak nunuk gitu. Jadi kita membuka ini lalu nutupnya lupa sehingga gerakan di layar itu semuanya kerekam. Itu kan berarti harus dipotong dulu tuh, di depannya dipotong, belakangnya dipotong lagi. Itu berarti kita perlu sebuah software untuk mengedit video. Tapi kalau kita tidak mau begitu, gunakan shortcut. Tadi ingat nggak saya bilang kalau untuk merekam itu pakai F6, kemudian stop merekam pakai F7, itu udah saya set. Artinya apa? Tampilkan PowerPoint-nya dulu, lalu di show, udah siap banget untuk kita ngasih kuliah, langsung baru tekan F6. Karena mulai saat itulah dia baru merekam. Terus kita kuliah, segala macam, selesai, jangan ngapa-ngapain dulu, tekan F7 langsung. Berarti video kita bersih benar-benar tentang PowerPoint aja. Kalau sudah sebersih itu cukup kecil, itu bisa langsung dikirim. Tapi begitu video itu kita pindahkan ke software pengolah video, dipotong dulu segala macam, disimpan ulang, ini yang membengkak hasilnya. Apalagi kalau saya menggunakan iMovie. iMovie itu terkenal kalau sudah dipakai untuk mengolah video, disimpan lagi menjadi video baru, itu jauh melonjak ininya, ukurannya. Gitu ya. Mohon maaf nih, saya tidak pernah pakai Faston, tapi saya yakin OBS itu cukup kecil. Ingat tadi saya mengatakan di bandara saya pernah mau ngajar, tapi internetnya mati atau nggak bagus. Akhirnya saya rekam kuliah saya itu rekaman 18 menit, cukup panjang, hampir 20 menit. Lalu itu tanpa saya edit, ini dari OBS ya, langsung saya unggah ke YouTube gitu.
karena ukurannya cukup kecil. Jadi saya jalan tuh dari ruang tunggu sampai ke pesawat karena udah boarding, itu sambil muter nih, sambil upload sampai kemudian sebelum sampai di tangga pesawat itu sudah terupload. Itu kan artinya cukup kecil untuk terupload dalam waktu yang sesingkat itu. Itu satu pengalaman. Saya mau tanya bagaimana mengecek mahasiswa bahwa itu jawabannya sendiri. Nah, ini mohon maaf nih saya nggak punya metode, tapi biasanya gini, saya itu biasanya pakai Google. Kalau misalnya dia nyontek dari temennya, kan gampang gini. Kalau saya ngasih pertanyaan, itu selalu di Google Form. Saya tidak mau mereka nulis di kertas, lalu di-scan, kirim email. Itu berat itu. Jadi kalau saya punya 10 pertanyaan, saya bikin aja Google Form yang ada 10 pertanyaan, mereka jawab langsung di situ. Okay? Artinya apa? Kalau sampai kemudian dia kopas jawaban temannya langsung dijawab juga, ini kan akan ada di satu file yang sama. Saya tinggal bandingin aja menggunakan rumus sederhana di kolom di baris ini dengan baris ini sama apa enggak, dia akan ketahuan gitu. Jadi makanya saya tidak pernah mereka nulis tangan di zaman online, kan ada juga yang gitu di zaman online mereka sulit tulis tangan di rumah lalu dipotret dikirim lewat email. Itu mesti repot banget itu. Jadi semua jawabnya itu di Google Form sehingga kemudian bisa dibandingin mereka jawabannya itu sama apa tidak. Itu satu. Kedua, kalau saya ketemu jawaban anak-anak yang too good to be true, kok kayaknya terlalu bagus deh jawabannya gitu kan. Yaudah, saya kopas saja kalimat-kalimat inti, saya cek di Google. Umumnya nih bisa ketahuan, oh ternyata dia pernah kopas di satu website gitu. Jadi itu dua cara saya. Menilai perilaku mahasiswa, ada yang bertanya. Ya, mungkin ini mirip dengan tadi ya. Saya terus terang tidak dalam posisi bisa ini. Kalau saya sih dalam keadaan yang tidak mudah saat ini, yang penting kita merasa ini bukan masalah saya saja atau masalahmu saja, ini masalah kita semua, yuk kita bareng-bareng gitu. Jadi bukan soal mereka kecewa sama dosennya yang nggak menunaikan kewajiban misalnya. Jangan sampai mereka mikir gitu, karena kenyataannya kita semua ada masalah. Mas Andi tadi nih, kalau untuk diunggah di WA kira-kira berapa menit videonya? Mungkin idealnya gitu kali maksudnya. Oh gitu. Kalau di WA itu udah kepanjangan. Di samping juga soal kuota ya, soal load-nya. Saya ingat banget dulu sama Zaki, ingat nggak kita pernah kirim-kiriman video itu? Saya sedang perjalanan ke luar negeri, harusnya 4 menit ya, itu saya potong-potong jadi 1 menit kalau nggak salah ya gitu ya. Nah, jadi gitulah. Kalau Bapak Ibu itu agak besar, nggak apa-apa ya dipotong aja videonya gitu. Lalu kasih. Karena kita sudah tahu bahwa 1 menit 2 menit penjelasan kita yang bisa ditangkap dalam satu video, video yang paling panjang durasinya 2 menit, berarti kita harus latihan menjelaskan sesuatu itu singkat, padat, jelas 2 menit gitu. Itu juga. Nah, artinya begini sekarang. Kalau kita ngomong soal kelas online, sebenarnya yang paling repot itu ya kita, yang paling di ospek itu kita sebenarnya, bukan mahasiswa gitu. Dosennya sendiri yang harus banyak sekali belajar. Selain live Zoom, Mas Andi, apakah aplikasi seperti Edmomo Model itu recommended? Oke, Moodle itu kan sebenarnya dia adalah CSM, Content Site Management gitu ya. Jadi dia CMS, Content Management System. Jadi kalau saya sih gini intinya, apapun itu bagus kok. Apapun itu bagus. Tinggal sekarang gini, kalau saya sih saya akan breakdown menjadi yang singkat seperti tadi. Bahan ngajar saya, lalu itu harus tersampaikan. Kedua, interaksinya, ada live-nya. Ketiga, ada feedback atau quiz. Udah, 3 itu aja. Jadi kalau semuanya pakai bisa, ya udah apapun boleh dipakai berarti. Berarti sekarang gini berarti, nggak usah bingung mikirin yang saya bilang tadi karena banyak banget itu yang pilihannya. Udah kalau Bapak Ibu merasa nyaman dengan satu aja, pakai itu aja. Tapi optimalkan. Menurut saya gitu. Jadi yang artinya yang 3 tadi itu terdeliver dengan bagus gitu. Video ada, interaksi ada, bukan video maksud saya. Bahan tersampaikan, lalu interaksi interaktif ada quiz, feedback ada. Gitu. Bagaimana upload video? Oke, bagaimana upload video yang cukup panjang di IG? Sering terpotong. Oh,
Oke, kalau saya sih IG itu kayaknya nggak ada yang berbayar deh. Setahu saya, ada nggak sih lagi? Nggak ada. Kalau Oke, saya nggak ada. jadi kalau sekarang Bapak Ibu upload misalnya di ini namanya IGTV. Iya, maksudnya GTV. Jadi kalau story itu kan 14 detik, 15 detik ya. Tapi kalau lebih panjang dari itu, upload aja di ini biasa, di apa namanya, di post biasa gitu. Nanti Bapak Ibu akan bilangin kalau upload videonya lebih dari 1 menit. Sorry, saya contohkan di sini misalnya ini. Sorry kelihatan ya. Kalau kita upload video katakan 2 menit, 3 menit, 5 menit, jatahnya di post kita 1 menit videonya panjang nih. Mau tetap upload yang panjang atau aku potong jadi 1 menit katanya. Kita bilang aja tetap panjang deh. Kalau tetap panjang, dia akan uploadnya itu menjadi IGTV. Nah, kalau IGTV udah bisa panjang gitu, nggak masalah. Jadi kalau misalnya kenapa itu dipotong ya karena mungkin kita menjawabnya silahkan dipotong menjadi video pendek mungkin begitu. Yes, Iya, terima bisa kasih pakai aja. Mas Rudi ini menjawab pakai IGTV benar. Saya kira begitu ya. Iya, ada lagi Bapak Ibu yang Terutama untuk yang Zoom nanti saya akan janji ngasih yang detail banget itu. Saya yakin itu sangat mudah. Ya, siap. Ini jika sudah dirasa sudah cukup, kira-kira mungkin Mas Sandi bisa memberikan kesimpulan secara umum Mas tentang bagaimana sih sebenarnya untuk mengajar online itu dengan kreatif, mudah dan murah gitu. Ya. Pertama gini saya mau cerita dulu karena ini masih ada sedikit waktu ya Zaki ya sampai jam. Iya, masih. Saya ingat saya cerita mulai tahun 2013 kalau Bapak Ibu ingat ya. Saya tadi bercerita saya bilang saat tahun 2013 gitu pernah mengajar. Sebenarnya perjalanan saya mengajar benar-benar online, pernah mengajar online agak serius itu 2007 saya sudah lakukan. Ketika dulu ada di New York gitu ya. Yang menarik ketika itu orang belum pernah pakai sama sekali. Saya sudah coba itu dengan sangat terbatas segala macam. Yang menarik adalah mahasiswa saya yang waktu itu ada di kelas itu rupanya dia sangat terkesan positif. Lalu dia menulis blog gitu. Menulis blog tentang pengalaman dia ikut kuliah saya. Dia kasih judul tidak ada jarak di antara kita. New York dan Jogja tidak ada jarak. Saya rasa yang sama, baru beberapa hari lalu itu kontak saya. Jadi orangnya masih sama, masih ada yang udah kerja di Jakarta. Mengajak saya untuk melakukan kolaborasi beberapa hal lah gitu ya. Nah, kenapa ini saya ceritakan? Kalau kita melakukan itu dengan baik gitu, seperti kuliah online segala macam, itu menyentuh orang gitu menurut saya itu. Yang akhirnya bisa melahirkan opportunity baru, kesempatan-kesempatan baru di masa depan tentang kerjasama dan segala macam. Nah, kenapa saya ini mulai ceritanya ini? Karena bagi saya ini soal kreatif, tidak kreatif segala macam itu kan cara yang sebenarnya sedang kita bicarakan adalah bagaimana sih mengajar itu menyentuh gitu. Itu tujuan utamanya banget menurut saya. Artinya core-nya gitu ya. Sehingga nanti kreativitas adalah alat untuk mencapai itu gitu. Nah, sekarang agar dia bisa kreatif mudah-murah, pertama itu gini. Kita harus mengerti jauh nih Bapak Ibu, terutama yang mungkin senior atau lebih senior dari saya, jarak kita kan dengan mahasiswa kita atau siswa kita udah jauh nih. Mungkin katakan kalau saya dengan mahasiswa saya itu udah 23 tahun jaraknya. Ada juga yang mungkin lebih lebar lagi. Kan dengan yang dengan orang yang 10 tahun aja di bawah kita sudah nggak bisa ngikutin gitu kan. Jadi artinya apa? Kita harus sadari dulu bahwa memang dunianya berubah banget. Jadi mari kalau saya untuk menasihati diri sendiri, saya akan coba memberanikan diri mendekati dunia mereka dengan apa ya? Dengan bermain apa yang mereka mainkan. Paling tidak mengenal apa yang mereka biasa mainkan segala macam. Dari situ kita akan muncul kreativitas tadi yang saya bilang. Karena istilah kreatif itu kan relatif. Bagi kita kreatif, bagi mereka bisa jadul banget gitu soalnya. Ini kan seperti contoh, saya sering bilang contohnya gini. Ketika Komarudin Hidayat dia bilang hati manusia itu seperti disket katanya. Kalau bagi Komarudin Hidayat, mengandaikan hati dengan disket itu kan udah keren banget karena dia angkatan lama gitu kan. Tapi bagi anak-anak sekarang yang mendengar yang kelahiran tahun 2002 dia bilang, disket itu apa gitu.
Jadi artinya, karena dia nggak pernah lihat disket kan, maksud saya kreatif itu relatif. Jadi artinya bagaimana kita bisa mengenal dunia mereka, itu yang akan membuat kita benar-benar menjadi kreatif seperti yang mereka harapkan. Kalau soal mudah-mudahnya menjadi, mudahnya itu maksud saya gini, saya tidak bilang mudah-mudah gimana, tapi maksudnya kalau kita mau menjadi mudah, kenapa? Karena kita bisa libatkan dosen. Kita bisa libatkan mahasiswa. Kita bisa libatkan mereka untuk membantu kita gitu. Nah, murahnya itu maksudnya adalah hampir semua sekarang alat itu nggak berbayar kok. Kenyataannya. Mau pakai yang video conferencing nggak bayar. Mau pakai yang Mentimeter Kahoot nggak bayar juga. Udah pasti murah. Jadi intinya adalah creativity matters. Semoga bisa sedikit insight. Matur nuwun. Thank you. Siap, Mas Andi. Satu lagi mungkin kita masih ada waktu sebentar nih. Aplikasi recommended untuk memulai kuliah online mungkin bisa di ranking gitu kali, Mas. Oh gitu. Kumpulkan aplikasi recommended dari pengalaman Mas Andi dari tahun 2007 tadi sampai lama banget ya ternyata. Iya. Ketahuan dosennya dari umur berapa ini, Mas? Dari kapan nih, Mas? Kalau dilihat dari kemudahan ya Zaki, kemudahan dulu nih. Zoom dan Webex itu sama-sama mudah. Seperti sekarang ini. Zoom itu menurut saya adalah sesuatu yang handy lah gitu, manis lah untuk memulai. Tapi saya sarankan begini Bapak Ibu teman-teman sekalian, mulailah dari kelas kecil. Jadi gini, saya sarankan banget ini untuk berlatih itu gini, undang siswa atau mahasiswa kita yang dekat sama kita, mungkin 5-6 orang, yuk kita coba Zoom yuk gitu. Kita kan kadang-kadang gitu kan, agak jaim-jaim juga kalau kita nanti tiba-tiba mempermalukan diri sendiri di depan 200 orang kan. Jadi 6 orang dulu kita undang, kalau saya biasanya bimbingan skripsi atau apa gitu, saya undang untuk ngobrol, pakai Zoom atau pakai Webex. Pelajarin di situ fitur-fiturnya. Satu, bagaimana memulai, ngundangnya, lalu gimana approve orang, setelah itu ngomongnya gimana, cara face to face-nya, berikutnya share screen-nya gimana. Udah, itu aja. Kalau udah share screen mau bisa, udah aman. Jadi kalau saya sarankan Zoom atau Webex, tapi peserta terbatas. Jangan langsung mulai kelas beneran, kalau menurut saya. 5-6 orang kita akan lihatin. Gitu ya. Iya. Oh, dan mungkin ada informasi Mas Andi, kalau Zoom itu kan ada paket-paketnya ya. Zoom itu jadi, berbayar ya. Berbayar. Kalau basic itu hanya terbatas 40 menit pertama kalau betul, untuk meeting lebih dari 3 orang. Jadi mungkin kalau sama mahasiswa 20 ya per 40 menit harus putus diulang lagi 40 menit. Iya, terus kalau mau pakainya betul, kalau mau pakainya tetap tetap yang paket basic dengan fitur yang terbatas gitu ya. Cuma sudah cukup. Cuma ya itu 40 menit gitu. Kalau paket pro bisa sampai 100 dan kemudian ada selanjutnya nanti mungkin bisa dipelajari lebih lanjut di situsnya Zoom. Ya. Di luar persoalan security tadi, keamanan. Ya, betul. Kalau saya sih ya udah kalau orang mau menyusup di kuliah saya biarin aja kan jadi pinter dia. Amal baik ya semakin tersebar luas gitu. Semakin ininya 250 kayaknya kalau pro itu dimulai Zoom tuh startnya 250.000 per bulan sampai selanjutnya. Oh gitu ya, oke. Okay. Ya 250 sampai berapa dolar gitulah ada informasinya gitu. Zaki akan membuka kesempatan teman-teman kita untuk menyampaikan sesuatu nggak atau enggak ya? Boleh tadi kalau ada yang mau menyampaikan saya tadi sampaikan di chat. Jadi supaya suaranya tidak mengganggu gitu Mas. Jadi yang akan saya unmute hanya yang akan menyampaikan saja gitu. Mungkin ada yang mau menyampaikan tapi sepertinya dari tadi tidak ini. Oke ya. Yeah. Kalau saya boleh ini sedikit, boleh ya Zaki ya? Iya. Intinya gini teman-teman sekalian, saya satu tidak mengklaim sebagai pakar pendidikan atau pakar apapun. Saya adalah seorang guru seperti teman-teman kebanyakan di sini. Nah, apa yang tadi saya lakukan itu adalah saya mengajar, kira-kira begitu. Artinya itulah demonstrasi saya mengajar. Jadi saya tidak akan pakai teori harus gini gitu. Kalau Bapak Ibu teman-teman merasa oke, kayaknya atau jelek kayaknya apa yang diajarin oleh Andi gitu, ya berarti memang saya tidak berhasil gitu. Tapi artinya kalau memang lumayan Bapak Ibu ngikutin paling nggak sedikit, oh berarti menurut saya begitulah cara saya mengajar biasanya yang saya percaya mahasiswa saya ngikutin dengan cukup baik. Kira-kira begitu.
Siap, terima kasih banyak Mas Andi. Dan mungkin nanti Bapak Ibu kalau ada yang mungkin ingin mengundang Pak Andi di kampusnya, begitu, khusus internal misalnya untuk internal fakultas, internal dosen, dan lain-lain gitu, mungkin untuk mengisi dengan topik yang sama atau topik yang lain, tapi melalui online, karena di masa seperti ini, nanti bisa menghubungi admin Mini Academy, gitu ya Mas Andi ya. Kayak kemarin Mas Andi sempat mengisi di UWG Malang ya, di UWG Ya, Widya Malang baru itu aja minggu lalu kalau nggak salah. ya tentang beasiswa, kemudian ada yang tentang kuliah online juga dengan lembaga lain begitu. Jadi kalau instansi Bapak Ibu mau mengundang silahkan nanti bisa berkoordinasi dengan tim Mini Academy. Begitu. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Mohon maaf tadi di depan ada beberapa kendala dan ini ternyata ya, jadi semoga bisa dimaklumi karena di beberapa kelas online ini juga terjadi kadang ada yang tiba-tiba terputus sinyalnya dan tiba-tiba nggak sengaja pencet apa sehingga kenapa dan sebagainya gitu. Kita semua sama-sama memahami dan kami doakan kita semua sehat selalu, segera sehingga sebaik apapun online semoga kita tetap bisa bertemu langsung dengan mahasiswa-mahasiswa kita karena ada banyak hal di offline itu yang ternyata tidak cukup tergantikan dengan online. Begitu ya Mas Andi, tapi tetap semangat, semoga tetap bisa memberikan yang terbaik untuk mahasiswa dan murid-murid Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, mohon maaf dari kami Mini Academy dan mohon ditunggu materinya, insya Allah besok dikirimkan melalui WhatsApp. Terima kasih Mas Andi dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum.